Ini sekarang kostum ada berapa setel nih kombin? Wah, susah ngitungnya kalau itu. Kibil Pak, yang kira-kira. Stel ya? Stel. Kalau stel kan bisa dipadu padan ya. Iya sih. Ya ratusan lah. Ratusan. Gimana Cangcuters masih bisa relevan di hati remaja? Cute soalnya. Masih Kan cuco ya. Cangcuters itu ada cute di dalam situnya. Yes. Masih Cangcuters kan Cangcuter. Iya. Cuters. cute. Ya kan? Ya. Akui. Akhirnya gue bisa bikin soalnya Akui. tidak bisa bertalak balik. Iya aja, iya. Akui. Cute, Cangcuter. Ada yang paling susah manggung kalau misalnya dapat acara round table atau dinner gitu. Iya. Ya kan gitu yang gua manggung penontonnya duduk, makan gitu kan. Ya lu salah manggil, jangan manggil gua lah, manggil Judika kayak gitu, manggil siapa yang santai-santai gitu. Manggil The Cangcuters lagi makan keselak semuanya kan nanti. Gitu kan. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Episode kali ini masih podcast Naik Kelas Study Tour di Hard Rock Cafe Jakarta. Boleh tepuk tangan untuk Hard Rock Cafe Jakarta. Saya sudah ditemani Cangcut Rangers dan Hard Rocker. Ketika saya nyebut Cangcut Rangers, Anda sudah pasti tahu band apa yang akan jadi bintang tamu saya di episode kali ini. Selain itu juga Anda sudah lihat di judul. Tidak perlu ada sosok misteri-misteri ya. Mereka ini mengawali bandnya dengan sederhana, tanpa mimpi yang muluk-muluk. Dan memilih nama band juga tanpa pertimbangan yang terlalu serius. Nama yang diambil dari nama celana dalam ternyata bisa sukses. Siapa sangka ya, mungkin karena celana dalam dibutuhkan semua orang. Kecuali kalau sedang di kamar mandi, pasti diprosotin. Ini teman-teman sekelas saya, enggak teman sekelas sih, teman satu kampus saya di Vkom Unpad, 3 orang diantaranya, 2 orang yang lain saya tidak peduli kuliah di mana mereka. Yang penting Vkom Unpad. Dan teman sekelas, boleh tepuk tangan dulu untuk The Cangcuters. Mari kita panggil Eri, Kibil, Alda, dan Ria Dipa. Kok nggak diterusin? Kira diterusin lagunya mah. Gimana? What? Nggak jadi. Tadi mereka mesen ke saya, Tria dan Dipa tolong dipanggil terakhir. Ya, Supaya apa? supaya kayak nama rumah sakit. Kenapa juga ya? Apa untungnya ya? Ya saya baru tahu ya ada rumah sakit Tria Dipa ya. Jauh. Apa kabar The Cangcuters? Alhamdulillah. Kalian kan pernah bilang katanya tidak akan bubar selama masih ada cicilan. Bagaimana cicilan? Kenapa sih yang diambil tips itu selalu yang bagian itu? Enggak, padahal ini. bagian jokes. Bagaimana cicilan kalian sekarang? Lunas? Lunas. Oh berarti bubar ya? Ya, bikin cicilan baru lah kalau gitu. Coba masing-masing. Cicilannya gimana sekarang nasib cicilannya? Gimana? Gimana? Gua? Lancar. Lancar. Udah tadi Dipa, Tria sudah lunas rumah. Alhamdulillah. Dipa? Gara-gara pandemi mending dilunasin lah. Jadi ini sisa nu aya yang ada duh jadi pakai bahasa Sunda kalau ketemu Soleh mah. Yang ada langsung dilunasin. Dipa cicilan lunas? Nah, lunas nggak ada cicilan. Wah. Enggak ada itu sebetulnya Saya masih ada. Apa Jadi sih? belum Masih bubar. ada. Cicilan Cicilan kartu apa? kredit. Yang lain cicilan gimana? Ada, masih ada. Apa? Nyicil Saya apa? buat usaha. Usaha apa? Ada grosir sembako. Pandemi bagaimana kondisi keuangan kalian kemarin?
Dan langsung ke situ. Langsung ya, Langsung tembak. kondisinya keuangan gitu. Nah, dia lagi yang jawab karena dia kan bagian keuangan nih di kita. Bener, di Bener Cangcuter dia. bagian keuangan. Jadi kalau mau nyulik dia itu Jangan nyulik. Jangan lu inspirasiin orang, jangan. Iya. Jangan. Alhamdulillah aman karena dari 2005 kita udah memanage sendiri keuangannya. Jadi anak-anak itu sistemnya pakai gaji. Jadi pas selama pandemik mereka masih gajian, aman. Oh jadi meskipun tidak ada panggung tetap Ya. gajian. Yes. Betul. Itulah yang disebut dengan arti sebenarnya gabut. Ya Gaji kan? buta, Iya. iya. Digaji tapi nggak kerja. Benar. Ada kerjanya. Usaha, ayo kita bikin sesuatu yuk. Meeting. Sama meeting. Sama meeting. Jadi akhirnya tuh selama 2 tahun meeting aja ayo. Meeting tuh alasan buat keluar rumah. Itu dia benar. Daripada rungsing, Iya. rumah, ya kan? Jadi pembagiannya buat mungkin ada yang belum tahu di Cangcuters ini bagaimana pembagian job desk-nya? Jadi dari awal The Cangcuters itu selain di atas, kalau di atas panggung ya seperti yang kalian tahu lah ya gitu apa, gue vokalis, basis, drummer, gitaris. Nah kalau di belakang panggung kita itu kayak ibaratnya punya divisi gitu. The Cangcuters jadi objeknya, nah kita yang mengelola atau mengerjakan. Gue di bagian art dan visualnya, Dipa ini dulu di bagian PR, public relation. Kalau Kibil di bagian fashion research and development dan juga musiknya. Alda keuangan, Erik Tausiah. Ya. Masya Allah. Nanti ada closing. Jadi Nanti ada closingnya dari Erik. benar-benar. Closing statement dari Jadi Erik. kalau ada tumpengan, Erik yang Iya. mimpin dong. Nah, Ya, itu. betul. Boleh kita pimpin? Itu bisa. Rick, boleh, Rick? Ada sepatah dua patah yang ini yang di hard rock perlu diingatkan. Kalau khotbah tuh harus di tempat yang seperti ini. Iya, bener Tepat- sih itu. Tepat sasaran. Silakan Iya, Rick. Bukan. Gak. Erik tuh dulu pegang side jobsnya dari The Cangcuters. Misalnya kayak ada merchandise, Merchandise, terus transport. apa. Yang waktu itu kita bahas transportasi Ya, gitu-gitu. sekarang Pengelolaan untuk, kita tuh pengen ekspansi bahwa The Cangcuters nggak harus bandnya aja gitu. Kita bisa ngelolain divisi-divisi yang lain. Nah side jobsnya itu dipegang sama Erik waktu itu gitu. Nah cuman perubahan. Kan Pak Presiden pengen ada perampingan ya, Iya, perampingan. iya. Jadi akhirnya cuma dibagi 2. Dipa ini sekarang jadi manajer, Alda. Jadi Dipa sama Alda itu bagian manajerial gitu. Yang Dipa yang lebih ke eksternal, Alda ke internal. Saya bertiga, Kibil, Erik sama gua bagian kreatifnya lah. Internal tuh apa maksudnya? Ya semua urusan Manajemen apa? ngurusin apa? dari mulai HRD, gaji, pokoknya keuangan gitu di internal manajemennya. Emang ada karyawan tetap di perusahaan kalian ini? Selain Ada. Berapa karyawan? Ya, Dua. Saya juga karyawan ya. Bukan karyawan. Yang lainnya freelance. Berapa sih? Berapa Nggak tahu. orang? Ya ini yang ngurusinnya nih. Kalau tetap mungkin cuman 3. Kalau yang lain kan per project. event. Ya, tapi kan mereka orangnya itu juga. Pokoknya total ada 20-an. 20-an. Yang digaji bulanan 3. Ya. Yang lain per project. Iya. Project. 3 orang ini apa? Ada di finance, ada di yang digital 2. Oh digital. Digital tuh admin gitu segala macam ya. Iya, Betul. lebih ke produksi kontennya lah. Misalnya ngedit. Ya, Gitu. itu. Ini dari tahun berapa nih udah sistem rapi Nah, itu yang seperti pernah ini? kita bahas 2000 Dari berapa sih? 2005 sistemnya udah Iya. gaji. Oh dari awal kalian Dari awal. berdiri udah begitu? Yes. Betul. Jadi sebenarnya mah kita mah emang seneng mengelola daripada main musiknya sebenarnya. Tantangannya di situ Tantangannya ya. di situ. Sok aneh kan bikin The Cangcuters itu sebenarnya buat senang-senang, tapi kenapa serius amat belakangnya gitu kan. Tapi emang senangnya gitu. Jadi dari awal belum sukses pun si Cangcuters Ya, ini benar. sudah menyiapkan Betul. diri untuk sukses. Iya. Bisa dikatakan Iya, begitu. bisa. Gitu. Apa yang membuat kalian percaya diri? Ya. Ya percaya diri memang. Percaya. Iya apa dasarnya? Ada mimpi-mimpi dari kita juga, ya pasti bisalah sukses gitu. Kayak Ya. dulu kayak kita mimpi-mimpi, nanti kita bisa beli alat loh sendiri dari manggung ini. Ya. Dan akhirnya terwujud bener, di 2005 itu udah terwujud. Intinya bukan nyari suksesnya dulu sih, Le. Kita memang seneng aja. Dipa Seneng itu memang dulu. seneng. Maksudnya semua bidang-bidang ini adalah semua bidang yang memang kita senengin. Selain seneng musik gitu loh. Benar. Jadi dari awal dibikin itu memang berdasarkan passionnya lah gitu intinya Iya. gitu. Jadi bikin manajemen, mengelola. Itu tuh
Dari 2005 manggung belum banyak, meeting udah sering. Meeting tuh udah Iya, tapi sering. optimisme terhadap masa depan Changcuters itu apa? Dari mana munculnya gitu? Di mana ya? Apa ya? Berjalan begitu Berjalan aja. begitu Iya. aja kalau kita sih. Ngalir Jadi aja. nggak Ngalir pernah aja. dipikirin Ngalir. terlalu jauh Betul. juga. Jadi ya berjalan ya Ada yang seapan- datang kita sambut, kita suka kita kerjain. Kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Jadi misalnya kayak gini, main film gitu kan. Itu juga memang ditawarin gitu. Berdasarkan melihat Pak Parwes waktu itu ngelihat, oh ini kayaknya anak-anak ini punya potensi untuk bikin film. Ya itu berjalan masuk aja, enggak maksudnya kita meskipun punya tim untuk bagaimana mendesain si Changcuters bukan berarti harus semuanya tuh, oh ya kita kejar main film, kita kejar cari job ini, cari Iklan itu, cari apa itu, segala iklan apa macam. segala macam. Enggak juga gitu dari awalnya. Cuman memang kita serius untuk menggarap si Changcutersnya ini. Sepanjang karir The Changcuters, kalian pernah mengambil pekerjaan yang tidak kalian suka? Nah itu yang tidak pernah. Ya, nggak pernah. Kayaknya belum. Belum. Pernah waktu itu gini, bahkan pernah ditawarin sebuah produk dengan nilai yang lumayan, tapi karena kita pikir, kurang produknya ya enggak. Maksudnya atau kerjaannya lah. Iya. Gitu. Atau konsepnya atau apanya. Pernah beberapa kayak iklan, kayak Film tuh tulis- pernah film, ditawarin lagi loh. Film, Ditawarin iya. lagi, tapi ceritanya itu yang ditawarkan genrenya adalah komedi horor esek-esek. Kira-kira di antara kalian siapa yang adegan panas nih? Erik. Erik. Dia pendinginnya kan. Dia paling kuat Dia soalnya. Paling kuat, kalau saya mah yang paling lemah ya, udah jelas. Tahun berapa ditawarin film? Ya setelah Setelah Tarik Tarik Jabrik. Jabrik Setelah itu. Tarik Setelah Jabrik. Tarik Jabrik. Iya. Banyak tuh tawaran-tawaran genre Iya film sampai yang lain. sekarang juga ya masih masuk gitu. Cuman kita lagi pending dulu untuk film gitu. Betul. Tarik Jabrik itu katanya memperpanjang karir kalian ya? Ya bukan Memperpanjang gak sih promosi? Lebih ke Ya. promosinya. Jadi waktu itu tuh kita tuh kenapa ngambil itu film pun karena kita berpikir setelah kita dikontrak sama Sony Music kan ibaratnya naik ke apa ya, atensinya mulai menasional. Sedangkan kita berpikir dulu, band ini tuh sebenarnya segmented gitu. Kalau dibawa nasional gimana caranya? Nah tawaran itu datang, kita berpikir, wow kayaknya ini bisa jadi sebuah kendaraan gitu untuk memperkenalkan The Changcuters ke nasional, skala nasional. Dan alhamdulillah memang targetnya tercapai. Di luar Pulau Jawa sih dulu kebanyakan orang taunya gua cacing, Mulder gitu. Gak ada yang tahu punya band maksudnya gitu. Maksudnya, mereka lebih tahu Tarik Jabrisnya dulu Iya. daripada bandnya gitu. Ya jadi semacam alter ego gitu jadinya gitu. Simpelnya tuh dulu gini, daripada kita bikin 3 video klip, mending bikin satu film. ada 12 tapi lagu. semuanya lagu kita Iya. dalam situ gitu. Dan sekarang kan masih manggung di SMP. Ya. Yang bahkan ya jauh banget ya umurnya. Itu Masa deket. deket banget. Iya, iya, iya. iya. Gimana Changcuters masih bisa relevan di hati remaja? Cute soalnya. Masih Kan cuco ya. Changcuters itu ada cute di dalam situnya. Yes. Masih cute. Changcuters kan Changcuters. Iya. Changcuters. cute. Ya, ya kan? Ya. Akui. Akhirnya gue bisa bikin soalnya Akui. tidak bisa bertalak balik. Iya aja, iya. Akui. Cute, Changcuters. Nah. Itu. Yang lucu-lucu ya. Kenapa jadi yang lucu-lucu? Cangnya apa tuh Cang? Yang Cang itu. Chang tuh yang. Ya pelajaran bahasa dari Changcuters ya. Malam ini. Harus Apa jamak. ya, gak tahu ya Le juga maksudnya. Kita juga kayaknya nggak gimana-gimana Iya, ya. iya, Mungkin kayak gini lah. Mungkin hal yang paling bisa gua katakan energiknya The Changcuters kalau manggung gitu. Mungkin masih mewakili siapapun lah sebenarnya kalangan sebenarnya semua umur sih gitu. Untuk wah gila ya ini band dari dulu masih se-energik itu kayak gitu. Mungkin gitu. Salah satu. Bener gak sih? Nah, itu yang menjawab, Le. Tapi ada Masih SMP. yang sudah memanggil kalian Om nggak? Ya itu dipanggil Om. Di SMP itu. Om. Bagaimana rasanya sekarang manggung Om itu? Ya sini aja Ya deh. senang aja. Gitu. Kalau gua sih suka. Gua mah Senang aja, Om. Gua mah suka dipanggil Om. Iya benar suka. Itu tanda kemapanan Mapan. kan. Iya. Kalau om itu mapan pasti. Gue yang gak boleh panggil Pak. Kalau panggil Om oke. itu cenderung tua tahu kayaknya. Ya biarin aja. Mendingan Kak. Hah? Kalau kak belum mapan. Kalau iya benar. Kak itu belum sukses. Iya. Makanya Kalau Om silakan itu datang sukses. kakak, jarang yang datang kan? Iya. Silakan masuk Om. Oh. Gitu. Gitu dong.
Om Cunihin ya. Kan gue yang bilang itu mah. Sepanjang karir pernah manggung yang hancur dan merasa jelek banget nggak kalian? Hancur, jelek banget. Enggak sih ya. Enggak. Enggak Enggak pernah sih, tapi setiap manggung tuh pasti ada aja gitu yang salah-salah mah. Ya. Apa Karena misalnya? Ya salah kunci, salah nyanyi. tempo, salah nada, salah lirik. Tapi nggak ada cangcuters kalau nggak ada salah. Nah, Karena salah itu bagian dari Dari konsep. Yang paling sering salah siapa? Semua rata. Manusia sering salah. Le. Manusia tuh sering salah, Le. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. itu. Iya, gue sedikit-sedikit spiritualis nih. Pasti karena Erik ya. Enggak, Iya, enggak, karena memang emang karena dulu Tria itu awal-awal karir tuh kamarnya Mama Erik. Jadi memang berdua. Iya, benar. Jadi rata sering salahnya ya. rata. Kadang-kadang Erik, kadang-kadang saya, kadang-kadang Alda, Dipa, gitu, gua. Tria. Pokoknya rata lah. Jadi kita tuh nggak pernah sempurna ya manggung ya. Misalnya, bener. tadi gua bener semua main. Enggak, gua mah gua salah. Ya Mungkin udah. penonton aja yang enggak gitu. Cuman mungkin gini, kalau buat gue pribadi, gue ada kayak sebetulnya bukan anti, tapi kalau urutan ya, kalau suruh manggung gitu, ada yang paling susah manggung kalau misalnya dapat acara round table atau dinner gitu. Iya. Ya kan gitu, yang gue manggung penontonnya duduk, makan gitu kan. Ya lu salah manggil, jangan manggil gue lah, manggil Judika kayak gitu, manggil siapa yang santai-santai gitu. Manggil The Changcuters, lagi makan, keselak semuanya kan nanti. Gitu kan. Maksudnya ya kita mah memang begitu gitu. Jadi intinya gue kadang-kadang jangan paksain The Changcuters kalau memang konsep acaranya nggak harus ada yang kayak begitu gitu loh. Gala dinner gitu ya. Nah, begitu. Sering dapat gala dinner round table gitu. Ada aja. The Changcuters itu macem-macem, di sunatan pernah. Bener. Kawinan. Sunatan siapa? Sunatan anak sultan. Anak sultan. Emang kaya sih. Perpisahan SD pernah. Perpisahan SD pernah. Kawinan. Kawinan sering. Iya. Kawinan misalnya, jangan bawain main serong sama racun dunia. Pengantin ya yang minta. Gue kan bingung ya. Iya mas, IO-nya gitu kan, jangan WO, jangan bawain lagu Racun Dunia sama main serong. Tapi yang pengantinnya malah pengen lagu itu. Jadi Lagu gimana favoritnya. dong? Ya gimana dong gitu. Terus kalian ngomong, ini request dari pengantin pria ya. Spesifik ya harusnya. Terus kalau di acara perpisahan SD, itu pada tahu Changcuters? Enggak, kalau itu sebenarnya ceritanya Mamanya. orang tuanya yang Orang ingin tuanya, kita bener. mengalaskan anak SD-nya itu yang itu. Jadi yang paling depan tuh ibu-ibu semua. Iya gitu. Terus anak SD-nya ini Anak ini siapa ya? Tapi lumayan. Kenapa ibu saya yang suka sama mereka ya katanya? Tapi kalau begitu gimana Kak? Apa kalian tidak ada pertimbangan buat menerima pekerjaan gitu? Oh ini diterima ini enggak gitu kalau manggung gitu? Enggak, jadi emang kita itu suka satu tantangan sih sebenarnya. Ya itu kita juga baru tahu ketika di venue kan. Oh ternyata orang tuanya yang pengen kita datang. Jadi awalnya tantangan ya apakah bisa kita di anak-anak SD mereka bisa nyampe gitu panggungnya kita gitu. Tapi pada saat itu emang kan lagi terdoktrin lagi. Lagi pada nonton Tarik Jabrix. Jadi anak SD pun tahu lagu I Love You Bibe, Racun Dunia. Secara mereka general tahu memang The Changcuters generalnya. itu segmennya all gitu ya, semua umur gitu. Jadi ya mungkin kalau secara khususnya baru mungkin di anak muda di umur 18 tahun ke atas lah ya. gitu. Tapi kalau ini sih sebetulnya ya kayak ya ketolong juga Tarik Jabrix misalnya itu juga mendeliver bahwa kita pemain band, anak-anak pun jadi tahu gitu kan. Kan banyak lah misalnya yang misalnya nge-storyin gitu anaknya nyanyi Racun Dunia kan, meskipun gua kadang-kadang aduh ngapa mesti nyanyi lagu yang itu gitu kan. Kayak udah ngerti aja. Iya makanya. Tapi sekarang kan Dipa manajer. Yes. Setiap pekerjaan didiskusikan dulu dengan yang lain atau udahlah gue mana gue aja. Ya jadi pada akhirnya keputusan ada di tangan gua gitu. Jadi mereka juga menyampaikan pesan, pokoknya ya beberapa pesan misalnya kayak Tria untuk sekarang lebih kayak jangan sehari 2 kali gitu. Karena kan memang lagi padat lah gitu. Ya hal-hal itu mereka sudah mempercayakannya. Jadi apapun event yang gua ambil ya udah keputusan gua gitu. Lah kalau capek juga dia ikut capek kan. Jadi biar nanya dia yang putusin ya kan. Jadi pokoknya kalau ada job lu mah ya udah nggak perlu nanya ke yang lain, langsung perlu. diputuskan diterima atau enggak. Enggak. Dan ini teman sekelas nih ada fakta yang juga baru saya ketahui. Sebelum Dipa publish bahwa dia manajer, Dipa ini
punya nama alias. Wah, Selama dibuka di sini ya. Dibuka di sini pertama. Ini pertama kali nih teman sekelas dibuka di podcast Naik Kelas. Jadi selama ini mungkin di antara teman sekelas ada yang pernah menghubungi Changcuters dan menghubungi manajernya yang bernama siapa? Sugeng. Itu adalah Saya. Sugeng, orang Medan. Orang Iya. nama Sugeng. nama Jawa, begitu ngangkat logat Batak. Berapa tahun menjadi Sugeng? Sekitar dari 2017 sampai 2021. Lama. Lumayan. Lama ya. Berapa orang yang tahu akhirnya waktu itu? Ya bisa dihitung lah yang tahu teman-teman sih. Maksudnya ketika dia telepon ini kayak suara si Dipa nih. Gini-gini akhirnya ini beneran ya akhirnya jujur gitu. Tapi jangan bilang yang lain ya kalau ini gua gitu. Boleh cerita dong proses pemilihan nama Sugengnya itu dari mana? Dulu tuh apa sih jokesnya? Sugeng itu sama ada siapa? partnernya dua Ini orang. kibil. Sugeng sama Waluyo. Nah, Gimana biasanya Waluyo itu yang megang perorangan misalnya gini, Tria ada job nih. Oh yaudah hubungin aja manajer saya Waluyo. Waluyo itu Alda biasanya. Bener loh ini. Job perorangan dulu. Iya misalnya ada apa dari Instagram atau apa mau ini dong apalah biasa yang apa sih sebutannya gitu-gitu. Jadi BA ya apa sih? Influencer. Ya influencer gitulah ya. Ya udah hubungin aja manajer saya Waluyo gitu. Kenapa Sugeng dan Waluyo itu kita punya ceritanya ya? Ya gimana sih ceritanya gue juga lupa. Waluyo. Ya pokoknya semacam Iya bener. inilah apa inside jokes lah. Jokes internal kita sih Iya. gitu. Jadi dulu tuh apalah pokoknya gini ceritanya kayak gitu. Tok tok tok. Pas Sugeng. Mas Sugeng, Waluyo ada gitu. Gitu loh. Ketawa lu pada gak ngerti lah pokoknya itu mah. Kita aja. Kalian pasti gak ngerti Gak itu ngerti lah internal pasti itu tuh. mah. Itu lucuan kita aja. Ya emang lu pikir ini wow mah bukan dari lucu-lucu juga. Itu kan kita sekarang punya ibaratnya nama perusahaan lah ya gitu. Iya. Nah nama perusahaannya tuh semuanya pakai Woma depannya. Apa aja? Itu cuma itu asalnya itu dari si Dipa juga. Jadi kalau orang Medan tuh kadang-kadang kalau kaget suka Oma gitu. Oma Woma gitu kan. Jadi nama perusahaan kalian apa aja? Woma Records. Woma Records. Iya, Woma Studios. baru Woma Studio. Woma Studio. Woma Transport. Terus Nah apa tuh ya? PR-nya udah dibenerin tuh. Dulu kan lu bilang Armada The Changcuters, kok ini ada 2 nama band. iya. Yang Terus diganti sama jadi Woma Transport. sama Sandang Sandang Woma. Sandang Woma Merchandise. Merchandise. Ya. Gitu. 4 itu. Ya. Ya, ini lagi bikin gedung. Woma Building. Wow. Saya belum tahu planning itu ya. Ini kan pada nggak tahu kan, ini gua buka di sini. Iya. Kalau manajer visinya ke depan. Pasti harus, percaya gua sama dia. Ada mah. di jalan mana? Cijengkol? Iya, ngambil area Cicekol dulu. Support Karena by Fahmi Jaya. sama Woma Real Estate ya. Bentar lagi. Waduh, mantap. Apa rasanya mengelola band, jadi manajer terus jadi basis juga? Ya seru, jadi ada 2 kebiasaan yang berbeda kan. Jadi ya sehari-hari yang ngurusin manajemen kan, maksudnya ya klien apa segala macam. Nah ketika manggung itu kan gua tuh nggak mau mikirin lagi itu. Jadi pas manggung udah bener-bener lepas, senang-senang. Jadi melepaskan itu penuh dengan ekspresi gitu. Iya gak sih? Makanya sekarang kalau si Dipa itu di belakangnya udah standby, additional. Takutnya harus ngangkat telepon di panggung. Belum kejadian situ. belum kejadian. Itu udah gila kalau sampai kejadian. Tapi belum sampai tahap stres. Jangan dong. Nggak, karena pada dasarnya gini loh. Gue tuh emang suka nge-manage, ngelola gitu. Jadi ngelola sesuatu itu emang dari dulu, dari SMA itu suka menata lah gitu. Jadi ketika sekarang jadi manajer juga, ya kan menata kayak jadwal segala macam. Kita harus terbang kemana, kita harus ya di mana gitu loh. Jadi itu seneng, emang hobi aja gitu, udah jadi hobi gitu. Jadi ngerjainnya pun emang bener-bener nggak terpaksa gitu. Jadi kerasanya enteng aja gitu ngerjain tugas bener. ini tuh. Nah ketika manggung ya senang aja main musik kan gitu. Jadi dua-dua pekerjaan yang ya memang gak membebani gitu. Intinya cari hobi baru leh. Kan main musik hobi. Tapi Iya. udah jadi kerjaan. Ya udah deh. Hobi manajemen lah. Iya. Ya. Jadi main bassnya kerja. Ah, Hobinya jadi manajer. Iya.
Hobi manajer. Dan ya. Hobi nerima telepon gitu. Nah. Iya. Hobi negosiasi. Iya. Kan kalau mereka juga udah tahu kan, wah basisnya manajer gue malu mau nawar kan gitu. Bener. Iya bener kan? Tapi kalau ada teman yang bilang, ayolah Dip. Oh langsung dijawab dong. Masa temen gak support temen sih? Pintar. Manajer banget. Manajer banget ya. Bagus. Kalau temen tuh support men, Nah. lu gak jangan nawar. Kan? Harga temen tuh harusnya lebih Lebih tinggi, mahal. lebih mahal. Tapi jangan pakai kata teman support teman. Nanti dia bilang, ya lu support event gua dong. ya. Jangan teman support teman. Iya, Nanti iya. dia balikin lah, lu support gua. Iya kita support kalau lu udah bayar kan kita support acaranya jadi meriah. Kita main all out kan gitu. Selama 21 tahun berarti ya sekarang. 18. 18. Ada apa? Paling manis momennya di mana? Sebagai Changcuters, momen paling manis yang kalian rasakan. Apa ya? Apa ya? Maksud, Beng, dari gini tahu kita teh flat ting sih jadi. Sekarang Ya, lah, sekarang. Ya. Sekarang. Tahun Enak. 2022. Tahun 2022. Karena dari abis keterpurukan banget 2 tahun. Bangkit. Bisa Alhamdulillah bangkit. bangkitnya bisa secepat ini gitu. Yes. Dan semuanya serba baru karena si Dipa udah jadi manajer. Kita banyak terus The Changcuters sudah beres sama Sony gitu Iya. kan. Jadi banyak hal yang kita kayak mulai lagi gitu. Kita bikin sesuatu apa lagi yang baru gitu. Jadi ditambah euforia off airnya juga tiba-tiba rame banget gitu. Kita mulai masuk di circle dan secara di digitalnya juga sudah mulai di notice gitu. Notice. Nah, jadi banyak lah hal yang mungkin paling titik momentum The Changcuters ibaratnya ya naik terus sih gitu sampai saat ini alhamdulillahnya. Kalian mah selalu harmonis ya hubungannya ya? Alhamdulillah. Ya standar lah. Ya, begitu. Standar suami istri. Love and hate relationship. Asik. Siapa yang paling sering berantem? Semua. Enggak sih, sering mah enggak ya Enggak. berantem. Berantem mah makin tua makin jarang berantem justru. Capek. Ya paling berbeda pendapat itu juga Iya. biasanya lagi rekaman sih. Oh, Kalau lebih. iya itu paling sering berbeda pendapat itu di rekaman tapi ya udah selesai gitu aja gitu. Kalau lagi kayak gini mau berbeda pendapat maksudnya lagi jalan harus pindah kota kayaknya udah nggak sempet lagi Iyalah. untuk ngebahas. Ngapain lah ngebahas-bahas hal yang ini ya udah gitu. Nggak ada tuh orang yang lebih nyebelin atau gimana. Enggak juga, enggak ada ya. Semua Nggak ada. nyebelin, semua menyenangkan. Katanya Tria sering telat. Ya sama semua juga kadang ada yang suka telat. Enggak gua doang. Jadi nggak pernah ada masalah terbesar dalam Changcuters apa sepanjang tahun? Masalah. Pandemi. Masalah. Pasti enggak masalah juga ya kemarin. Iya, jadi enggak juga. Berlima gitu. Iya, berlima di dalam kalian berlima itu masalah terbesar sepanjang itu. Enggak ada, bener lah. Ya kalaupun misalnya tadi kata di Internal ya, iya, internal internal nggak beda ada. pendapat gitu mah ya biasa Iya, lah. gitu. Jadi paling kita- banter misalnya kayak ngambek harus cuma 1-2 hari udah gitu misalnya atau harus emang diomongin. Selesai. Ya itu sih sebenarnya kita ketika ada yang misalnya berbeda pendapat ya langsung diselesaikan di hari itu juga gitu. Iya. Jadi nggak disimpan jadi bom suatu hari gitu. Enggak. Dan enaknya kita tuh kemana-mana bareng. Ya. Hampir bersamaan kayak berangkat itu kan satu mobil. Jadi mau nggak mau kalau misalkan ada yang marahan, masa sih satu mobil masih ada marahan kayak gitu. Jadi mau nggak Bahkan mau pasti kadang-kadang- berinteraksi. Iya gitu. benar. Bahkan kadang-kadang kita misalnya keluar dari circle kita berlima, misalnya kita, gua nih gitu, nih kemarin gua ditanya sama seseorang, kita bikin sesuatu apa-apa. Sesuatu itu gua bawa balik ke anak-anak gitu loh. Gitu kayak gitu, gua balik ke anak-anak gitu. Jadi dikerjainnya sama berlima lagi, mau ngerjain apapun berlima lagi. Jadi sebetulnya The Changcutersnya itu mah bandnya itu sebetulnya yang pentingnya itu kita berlimanya justru gitu. The Changcuters itu ibaratnya hanya hasil dari sebuah produk kami berlima gitu. Persahabatan Dudung Maman ya. Yes. Jadi misalnya kita di rekaman pun, misalnya ini kan biasanya kata Dipa tadi paling sering kita berargumen itu pas rekaman. Tapi kita kayak punya satu gentleman agreement lah kalau nggak ada musik atau lagu yang lebih penting dari pertemanan kita. Jadi udahlah, yang denger juga maksudnya nggak akan tahu-tahu banget kita doang yang tahu gitu. Ya udah Iya, kita benar. sepakat aja nggak apa-apa di situ gitu. Yang penting pertemanannya ini yang dijaga terus gitu. Oh, Kadang kan manis sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman sekelas. Manis itu teh. Manis lah.
Kalau itu gue sepakat. Kalau yang ngomongnya manis sepakat gue. Kenapa lu kayak yang ini juga, yang ngomongnya. Mewakili, tadi ada yang ngomong, mewakili. Kan kalau Changcuter tuh setiap album selalu ada konsep fashion, konsep visual. Ya. Sekarang kan album belum ada ya? Ya. Belum. Ini konsep visualnya pas kalau sekarang nih konsepnya, coba Kibil. Apa ya? Maksudnya kita selalu punya satu benang merah sih. Iya. Kalau misalnya di fashionnya The Changcuters itu yang klasik gitu. Maksudnya ya pakaian laki-laki mah ya gini gitu. Kalau misalnya resmi gitu maksudnya berpakaian yang rapih ya itu rapih tadi, rapih dan klasik gitu. Kalau sekarang untuk saat ini mungkin lebih ke apa ya? Subculture kali gaya kita gitu. Ngambil mods dan rockers gitu. Nggak, ya masih di situ-situ aja sih Leh. Nggak yang aneh-aneh tiba-tiba pengen glamping. Ya glamping mah tuh, in fashion. Ya. Ya maksudnya nggak tiba-tiba kita jadi, kan ada eranya tuh pada saat setelah 60-an, 70-an jadi pada Ya hair metal, kita hair metal gitu. ya gitu. Nggak gitu sih, kita tetap ya disitulah koridor kita gitu dalam berfashion gitu. Dan Kalau kita yang semua sekarang sepakat. yang sekarang sih sebetulnya masih ngerunut ke yang terakhir, album terakhir karena belum keluar album yang baru kan. Gitu. Jadi masih transisi kali ya gitu. Yang terakhir Loyalis kan gitu. Nah, kalau 3 album terakhir itu kan trilogi kita Ya. bikin. Nah, dibikinnya memang tidak all new kalau mobil, tapi facelift. Dari album yang Visualis, Binauralis ke Loyalis gitu. Nggak terlalu banyak perubahan gitu. Karena dari segi konsep musik juga masih ini. Iya, Iya. betul. Trilogi kan. Bina Auralis. Dari Visualis. Visualis, Bina Auralis, Loyalis. Loyalis. Itu boleh diingatkan kembali maksud benang merahnya apa dari 3 dan 3. kenapa trilogi? Jadi itu teh Visualis melihat Kelihatan. gitu, Binauralis mendengar, Mendengar. Loyalis itu merasa hati. Karena Leh, pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Erik. Itu penggambaran jiwa The Changcuters. Nah lo, Luar Jiwa, biasa. jiwa. ngeri ya. Harusnya Erik yang ngomong tadi. Iya. Iya benar. Terakhir. Terakhir. Closing. Terakhir nanti. Rangkuman. Tapi ngomong-ngomong soal loyalis, seberapa banyak menurut kalian loyalis The Changcuters? Banyak kali ya. Enggak, sebenarnya Loyalis itu bukan jadi harus banyak-banyakan atau mengikrarkan diri sebagai apapun lah, misalnya fans atau apa gitu. Loyalis mah ya lu yang diem-diem tapi suka sama karya kita anggap loyalis gitu. Jadi intinya Visualis itu perjalanan dari melihat kemudian gue tertarik gitu, mendengarkan lebih dalam sehingga akhirnya kamu suka gitu. Kayak teori marketing ya. Lah, bener sih. Iya kan, sama aja. Melihat, Lihat. terus mendengar dan sampai ke aksi membeli gitu. Iya. Betul. Benar juga ya. Benar. Bener. Benar. Iya loh, dipikir-pikir kan. Iya, dari marketing itu emang. Changcuters sempat merasa ada ditinggalkan sama orang nggak? Ditinggalkan enggak tapi meregenerasi ya. Iya. Itu Kalau kap- ditinggalkan mah wajar lah. regenerasi kapan Pak, menurut kalian transisi dari penggemar lama ke penggemar baru tuh tahun berapa tuh? Di mulai Visualis ya. Iya, ya. 2013. 2013-an lah. Mulai Itu udah mulai meregenerasi. Masih. Fade in, fade out. fade in, fade out. Gitu. Apa indikatornya tuh? Ya itu apa kayak tadi yang main-main di SMP tadi gitu. ya. Berarti ketika itu dia mengundang sementara kita itu umur berarti 2004, 2003, 9 tahun kan, mau 10 tahun kan. Nah kita bisa masuk lagi yang kayak tadi SD apa segala macam. Kita indikatornya melihat bahwa oh udah 10 tahun yang ini kan mereka Ya. pada masih mau ngundang kita gitu loh. Jadi pada dasarnya mungkin sebetulnya itu mah manusiawi aja lah gitu. Karena orang kan makin dewasa terkadang dia punya jalan yang berbeda lah, melebar Ya. gitu istilahnya gitu loh. Bahkan kami berlima pun begitu. Jadi intinya gini, apa namanya, karya-karya kita itu sebetulnya merepresentasikan di saat kita emang di umurnya itu gitu. Jadi mungkin di Visualis itu The Changcuters sudah mulai lebih kelihatan dewasa, Yes. segala macem gitu kan. Terus kemudian ya mungkin yang fanbase-nya yang udah ngikutin karya kita dari Album album satu juga udah mulai dewasa, udah mulai kemana-mana tuh. Mungkin udah nggak suka musik atau udah nggak sempet lagi kayak gitu kan gitu. Nah tapi pendewasaannya kita ini masih bisa relate sama generasi yang baru Iya, gitu. Sedikit demi sedikit.
Kalau ngomongin di era mana kalian ini merasa udah cukup sukses nih Changcuters. Di album mana sih yang kalian ngerasa Di manggung kedua. Manggung kedua. manggung kedua? Manggung kedua udah sukses. Dengan lulus audisi waktu manggung pertama pun Iya udah sih. merasa sukses kita. Iya benar-benar. Enggak, karena kan kita dulu emang awal banget gitu kan. Kita ikut audisi kan gitu. Jadi itu indikator bahwa kalau kita lulus audisi di pensi, kita kan bayar kan Iya. untuk manggung di pensi tuh di sekolah-sekolah lah gitu sebagai band audisi. Daftar audisi ya. Daftar gitu. Iya. Ketika kita lulus berarti kita layak jadi sebuah band. Iya, Gitu. Di pensi mana panggung pertama tuh? Unisba. Inaugurasi lah kalau itu. Inaugurasi Unisba. Yes. Itu juga seleksi tuh. Bawain lagu apa? Lagu sendiri. Lagu Ya, sendiri. lagu yang mana? Pria Pria Idaman Wanita. Sama? Satu doang kan Oh, satu audisi. doang. Nah ini ada kisah di situ juga. Setelah masuk Itu kan? audisi membawa Pria Idaman Wanita nih ya. Satu lagu kan, Satu audisi. lagu. Lolos tuh biasa. Terus main di Unisba. Acara kalau buat band seleksi kan mainnya siang. Iya. Ya kan. Terus cuma dikasih waktu berapa ya? 15 menit ya kalau nggak salah. Iya, 15 menit. 15 menit. Biasa 15 sampai 20 Nah. menit lah. 3 lagu, 4 lagu lah. Ya, 3-4 lagu lah. Dan kebetulan waktu itu kita cuma punya 4 lagu memang. Awas Angkot, Hey Nona, Semarak Disco Party sama Pria Idaman Wanita, Wanita. lagu terakhir nih kan. Dan nih standby lah kita di backstage kan gitu. Panitianya masuk, cuk. Mas, Changcuters, iya bener. Ini kayaknya ada satu band yang gak jadi manggung. Ini keuntungan buat kalian. Kenapa? Kalian mainnya bisa lebih lama. Loh, main lebih lama? Lagu kita kan cuma 4. Masa diulang lagi dari Masa awal? diulang lagi dari awal? Gitu, jadi ya enggak apa-apa udah kita 15 menit aja lah gitu. Padahal kan bisa dipakai buat pidato. Seandainya Akhirnya. ya, seandainya udah ada preparation buat pidato ya. Iya sih. Men 30 menit pidato juga ngambilnya berapa? Ya atau diulangi 1 sampai 4, 1 sampai 4. Iya, tadinya mau Iya, gitu. itu. Tadinya mau gitu. Repeat kan, repeat order. Gitu. Ya akhirnya dari situlah mulai, yaudahlah kita bikin lagi dari siapa tahu nanti manggungnya lebih banyak. Banyak. Tapi cuma 4 lagu. Siapa tahu ada yang di cancel lagi bandnya gitu. Nah itu dia. Gitu. Itu yang nonton berapa orang waktu di Unisba itu? Panitia. Panitia. Cuman gini lucunya, sedikit. Tapi di lagu terakhir mosing. Lagu apa? Pria Idaman Wanita. Mosing. Mosing, maju Ya maksudnya semua. rame gitu. Rame. Seseruan gitu. Jadi nggak tahu ya, maksudnya kalau gue pribadi boleh sombong gitu ya. Karakternya Changcuters emang sudah dari awal bikin orang untuk datang ke atas panggung. Datang ke atas panggung, ke depan panggung. Atau nyerang datang kata. Iya, iya. Rusuh itu namanya, rusuh. Lagu Gitu. pertama banget yang jadi sama Changcuters apa tuh? Awas angkot. Awas angkot. Awas Angkot. Iya. Itu sesuai urutan. Oh, Iya kan? Iya. Ya, Awas, Awas angkot, Angkot, Hey Hey Nona itu Nona, lagu kedua kita bikin. Semarak Disco Disco Party. Disco Party, Pria Idaman Wanita. Jadi dibawain sesuai urutan Penciptaan. Sungguh keputusan yang simpel ya. Iya. Bagus. Makanya gue kadang-kadang kalau di interview panjang bingung mau ngomong apa inspirasinya gitu. Apa suka duka bingung ya gitu aja lah jalannya. Karena memang pada awalnya kita bikin band juga kita nggak mau ngeribetin semua hal gitu. Ya benar. Ya lu jadi bikin band ya main musik, lu mau musik yang gimana? Maksudnya ya udah nggak usah ribet deh gitu. Karena kan kita membawa di panggungnya juga harus enjoy kan. Karena masing-masing dulu punya band ya. Sebelum kita bikin The Changcuters itu Tria punya band, terus dengan segala macam drama, Dipa juga ngeband, Yes. Alda ngeband, Erik ngeband gitu. Bahkan Erik udah punya 2 album Erik. Satu album. Saya juga ngeband gitu dan saya dulu jadi vokalis kan berat ya jadi frontman itu. Enggak saya main gitar aja gitu. Jadi di The Changcuters bener kita bikin simple aja gitu. Ya. Dan saya senang jadi gitaris lari dari tanggung jawab. Waktu gara-gara lu nggak mau jadi gitaris, jadi Ariel jadi vokalis. Vokalis. Inspirasi, oh si Dipa nggak mau gua ajarin. Iya. Iya gitu. Ya keputusan bikin lagu juga salah satunya adalah kita nggak mau ribet bawain lagu orang. Karena zaman itu Iya. zaman cover sebenarnya. Iya. Zaman nge-cover lagu-lagu orang. Ribet lah, ngulik-ngulik. Udah bikin Ngulik-ngulik. lagu Ya sendiri udah kita aja. bikin lagu sendiri aja. Ya Makanya udah. pas audisi juga paksain aja pakai lagu ya. Kalau nggak lulus ya udah gitu. Latihan pertama kali masih inget nggak? Iya itu Ya itu 19 September 2004. 2004 yang dijadiin ulang tahunnya Changcuters. Changcuters. Itu bawain lagu apa? Lagu Itu yang 4 udah- lagu. Yang 4 lagu itu. Latihan langsung bawain lagu sendiri. Iya. 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 Jadi kan itu waktu bikinnya itu pakai gitar kopong. Belum di aransemen. Oh. Jadi latihan pertama. Langsung dibawa ke studio, Studio. dimainkan. Ya.
Jadi dari awal tuh nggak pernah bawain lagu orang ya? Tidak Nggak pernah. Luar Kecuali ada biasa, pesanan. sungguh otentik gitu. Cocok dengan kita nih. Ini yang namanya otentik dari awal. Begitu. Makanya ketika kita udah banyak perform gitu kayak di TV gitu. Iya. Ada disuruhin bawa lagu orang, itu PR besar buat kita sebenarnya. Karena skill kalian tidak sebagus itu. Iya, itu dia. Alasannya tapi bukan gitu kalau ke mereka gitu. Oh, kalau bawain lagu orang ngapain mesti panggil kita? Panggil aja Nah, band top 40 yang betul, lebih betul. bagus Nah. gitu. Padahal mah hese ngeliatnya. Tapi dulu kita ada rencana sih Tri bawain itu kan. Apa? Kus Plus. Oh iya. Lawar. Iya, Oh tapi bener. ternyata Itu gampang. susah. Gampang apa susah sih itu? Susah. Susah ya emang Ternyata ya. susah udah bawain lagu sendiri aja. Nah iya, oh awalnya ya waktu Iya. itu ya kita. Ini kayaknya kelihatannya gampang. Ah ternyata semua lagu pun kalau sudah diulik susah. Jadi udah Kedengarannya kayak yang simpel tapi pas diulik tuh. Iya. itu dia. Gitu. Ya emang kalian kurang jago berarti. Iya, kalau itu iya. Apalah makna skill ya kan. 18 tahun bertahan, alhamdulillah. Tapi perkembangan yang paling signifikan buat Cangcuter selama 18 tahun apa? Ya sekarang mainnya udah gak Uang. mikir lah ya. Signifikan loh. Jujur itu, ya. itu signifikan lah ya, kan gua nggak salah ya. Selain uang. Ya. Apa yang paling signifikan perkembangan dari The Cangcuters? Apa ya? Lebih kalem. Apanya? Apa? Menghadapi semua situasi gitu. Nggak panik lagi gitu misalnya. Apa tiba-tiba event gak jadi nih. Oh biasanya tuh kan gimana dong kita harus manggung nih. Segala macam. Tapi kenapa gini-gini. Oh ya udah. Lebih bijaksana lah Leh. Gitu mungkin. Ya. Beda. Ah gitulah Leh. Ya, itu. Gak tahu apa juga gitu. Maksudnya apa ya? Kita bikin band The Cangcuters itu kan memang pada dasarnya karena emang suka aja udah gitu. Jadi ya kalau yang mau lihat progresnya orang lain aja lah yang lihat progresnya kita kali gitu. Kalau secara musik kalian merasa kan pasti merasa ada perkembangan dong. Oh, iya. Kalau Kalau ya musik makanya ya? di Visualis, Binaural dan Loyalis itu adalah salah satu di 3 album itulah kita merasa kita berkembang sih. Iya, betul. Baik secara pembikinan materi, rekamannya, ya Segala macamnya semua lah. teknis yang Skillnya juga udah nambah lah. di musik itu di 3 album itu Ya. sebenarnya. Jadi emang kalau perubahan itu kalau yang di album 1, 2, 3 kan itu kayak kita ya senang-senang aja hura-hura gitu kan. Ya udah bikin lagu kayak gini, bikin lagu kayak ini. Nah di 3 album itu kita mikirin sih sebenarnya. Gitu. Jadi tapi sebenarnya itu juga lumrah, ada semua band juga gitu kan. Iya. Kalau kalian mendengar produksi di album pertama misalnya apa rasanya Iya, kalian? ya itu emang agak geli juga gua kadang-kadang. Album Itu. pertama yang mana nih yang mencoba Coba sukses ya. Udah sukses. Oh ya Sukses. itu sih makanya alhamdulillahnya kita repackage ke Mencoba Repackage, Sukses kembali. Jadi kita bangga dengan Mencoba Sukses kembali, Kembali. gitu. Itu mah Oh, bagus, Itu mah ya. teknis lah ya, Ya, kesalahan jadi teknis lah. kesalahan Itu mah sebenarnya teknis kesalahan gitu. teknis. Bukan kesalahan penciptaan lah Iya. gitu. Tapi kesalahan teknis belum ngerti lah masih blow on banget lah zaman itu gitu kan. Makanya di repackage. Jadi Ya, package dengan oke. bantuan Ya. mixing dan Kalau misalnya mastering yang secara jago. materi bahkan kita kalau misalnya ada yang bilang ini kayak ngasal segala macam tapi kalau misalnya kita amati kita teliti gitu wah hebat juga ya ini anak-anak bocah itu kalau misalnya saya melihat diri saya 18 tahun ke belakang gitu bisaan juga kamu bikin karya seperti ini gitu loh. Bangga gitu. Gitu, Maksudnya bangga. ada di balik kesimpulan itu ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Ya. Kenapa Tria sudah tidak pakai lagi stand mic payung? Oh itu dulu cuma lihat sekali, itu mah iseng. Iya kenapa dulu pakai Itu Nggak ada di itu lagi di ITB ya? kosannya si Dipa. Lagi kita main hujan di- kan? Bukan, Di kita main ITB. di itu di ITB. ITB. Ya. Lagi main di ITB. Nggak ada lah itu lagi di Emang kosan. kebetulan aja. Ada payungnya, bodoh Iya. aja jadi stand mic. Gitu kan, gitu. Sebenarnya ciri khasnya kalau yang waktu itu stand Dicop. pakai lampu. Ya lampu Nah. martabak. Lampu martabak. Martabak. Sekarang mah jago, lampu LED itu udah bisa pakai baterai enak. Kalau dulu orang kudu dicolokin, kalau dulu gua harus colok-colokin jadi nggak bisa dibawa-bawa. Kalau sekarang enak. Ya itu awalnya. Ya gitu-gitulah itu mah. Itu mah hanya ekspresinya aja lah. Menjaga stamina gimana? Soalnya kalau lihat di video kayaknya masih lincah-lincah aja. Bisa tanya sama istri-istri kita lah kalau stamina. Luar biasa ya. Luar biasa. Emang bisa selama itu? Selama ini. Nggak lama tapi sering. Gimana jaga stamina tuh? Olahraga. Iya, enggak yang pasti maksudnya
maksudnya badan tuh kan ya di asupan makanan ya tepat waktu aja itu ya Nah. pasti. Terus istirahat yang pas gitu loh. Jadi Nggak ada yang muluk-muluk lah ya Iya, sebenarnya. maksudnya ya hal itu aja, standar-standar aja ya olahraga ada yang olahraga juga gitu. Meskipun memasuki umur sekarang udah mulai banyak yang kerasa, nah itu harus di-maintain. Karena di panggung harus energi. Tapi dari sisi berat badan kalian kayaknya tidak banyak berubah ya? Oh tidak, kita pandai menyembunyikan. Enggak terlalu. Iya kan 18 tahun masih pantas pakai skinny jeans itu, masih skinny. Iya. Iya takdir kayaknya kalau itu ya. Iya itu mah nggak tahu. Padahal makan banyak semua sih. Enggak dijaga diet atau apa? Enggak ada. Ini mereka ini ya. Ini road manager kalau mau diundang silakan loh. Dia yang tahu makan-makan Iya. kita. Jadi Udah emang seberapa sering. kalau lagi jalan gini apalagi kan kita harus menjaga fit ya gitu. Biar fit tuh ya pasti dengan makanan yang pasti asupan Iya. yang itu gitu. Jadi ya makan kita nggak jadi jaga-jaga. Ya makan aja pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Makanya kostum dari 2004 masih kepake. Masih. Masih. Jaket kulit tuh yang jaket kulit. Cuman, Iya. iya betul. Cuman masalahnya gini, dulu tuh kan ada yang namanya kalau sekarang sebutan di toko baju itu ada muscle fit lah. Dulu gitu kita tuh bukan lebih dari skinny fit, jadi muscle fit, jadi emang nempel gitu. Nah sekarang tuh masih kepake sih, cuman nggak nyaman karena selain nggak nyaman juga udah kayaknya udah Out nggak of date. kita udah nggak muscle fit lagi gitu. Merecet gitu Merecet, Mas Taufik. gitu. Merecet. Itu kan kita udah nggak merecet lah, kita lebih slim fit sekarang gitu. Tapi pada saat kita bongkar lemari gitu pakai yang ini, oh masih bisa nih. Masih bisa. Cuman ya agak out of date Tingkat ya. kenyamanannya ya. Masih bisa ya. Masih Bukan bisa, masih muat gua ngomong. cuman maksa. Iya, Cuman tapi, maksa, bener, secara Eta. ini tidak Bener. terlalu jauh gitu kalau Nggak, lihat di nggak. foto kan orang kadang-kadang berapa album pipi Iya. udah tembem. Bener. Ya gitu sih, nggak ada sih. Paling apa ya istirahat lah yang paling utama. Ya, Kita tuh ya, istirahat kalau paling rewel misalnya. Iya istirahat kalau tuh harus ngomong pas ya. Ya. Tidur yang waktu Tidur. tidur gitu. Mm-mm. Jadi Harus memang ada kita juga membatasi itu sih dengan dia dalam mengambil kerjaan. Misalnya kita nggak manggung yang tengah malam dan harus berangkat pagi lagi Iya. gitu. Jadi itu harus diseleksi sih gitu. Terus kayak misalnya syuting kita batasi sampai jam 9 maksimal. Waktu syuting film juga gitu. Jadi hal-hal itu yang harus dipikirin karena kita kan nggak tahu ke depannya dengan kondisi kita kan gitu. Ya. Kalau itu tidak dibiasain, orang akan terbiasa dengan cara kerja kita yang seenaknya. Ya. Tapi kalau kita udah membiasakan itu jadi ya klien-klien kita juga udah pada tahu gitu. Wah ini udah jam berapa nih? Udah lebih dari jam 9 loh. Apa-apa, besok masih Ini satu hari. beda. Itu kan kalau Beda. syuting kan tiap hari. Iya. Oh, ini kan syuting. Iya, maksudnya syuting film-film. Ini nyindir dia. Enggak kalau saya, ya yang penting besok tuh sebenarnya kita ada manggung lagi tuh hari Jumat. Hari gitu. Jadi Jumat. besok kosong, nggak apa-apa kalau sekarang sampai Yes. malam gitu. Ini sekarang kostum ada berapa style nih kombin? Wah, susah ngitungnya kalau itu. Berapa Bil? Gibil. Kibil Pak, yang kira-kira. Stel ya? Stel. Stel. Kalau style kan bisa dipadu padan ya. Iya sih. Ya ratusan lah. Ratusan. Sampai ratusan. Iya kan kemeja. Misalnya kemeja berapa Kemeja banyak. aja ada ya banyak. Outernya berapa, Iya. ada celana. Udah bisa sepatu. dikombinasi. Dan itu semua tugas Kibil. Kibil. Apanya? Buat buat padu padan. merancang ya, Iya, ya. iya. Memadu padankan. Ini temanya apa nih sekarang ini? Temanya Kenapa warnanya? podcast. Temanya podcast. Podcast naik kelas. Modcast. Modcast. Bisa. Ya nggak ada sih, nggak ada tema. Biasanya saya nyarinya warna nih, acara apa sih warnanya apa? Oh, Nah gitu. nah gitu. Oh, memang yang dicari warnanya. Ya, biasanya gitu. Berarti kalian punya warna untuk semua brand. Enggak juga. Enggak juga. Ada. Di mana ada warnanya kayaknya kita- ada. Biasanya kan kalau brand tuh warnanya biru, merah, Ya. apa lagi? Hijau. Hijau, Hijau. Ya. Putih. putih. Nah, itu kita punya semua sih, aman lah. Apalagi Kalau brand-brand misalnya nggak besar. ada, yang paling aman pakai hitam atau putih. Nah, hitam-hitam atau putih, Putih. ya, Ya, netral. netral. Jadi yang lain mah nerima aja lah ya gimana keputusan Kibil. Iya. Oh Ya, iya. sama iya. halnya dengan Dipa sebagai manajer. Ya, Iya. maksudnya kita udah sepakat mempercayakan sama Dipa, ya udah kita percayakan. Misalnya anak-anak percayakan sama saya, udah terima gitu. Tapi kita juga misalnya Dipa kalau ada bingung pasti ada discuss sama kita. Sama saya juga misalnya, geng mau gini gimana? Gimana begitu? Gitu, ya. Apa sih Kibil? Berarti
Di grup Kibil bilang buat besok pakai Iya. ini gitu. Di foto sama Kibil. Nih. Enggak, udah udah ada ada. bahasa masing-masing misalnya. ada kode. Iya, celana udah ada barcode-nya lah. Udah, Jadi tinggal oh, tit, edannya tit, ada. tit. Saya tidak percaya secanggih itu. Ya kita udah, Kibil udah punya apa ya, apa ya namanya? Formulanya lah ya. Formulanya gitu. Ini, Misalnya kayak, ini apa namanya? ini apa ya, celana namanya, ini apa, kemeja ini, ini apa apa, namanya? gitu. Dan itu kita sudah paham berlima. Jadi paham. misalnya Harrington Donker Iya. sama Yap, betul. celana hitam dan Polo. dokman hitam, Ya. polo. Polo, Eh. itu gitu. Apa kemeja kotak-kotak merek ini terbaru. Ada sampai gitunya. Pernah ada yang salah tangkap nggak? Datang, loh kok beda? Pasti ada. Siapa Ada. yang paling sering? Semuanya. Sering sih enggak, tapi pernah. Kadang saya yang suka ngasih Itu? instruksi aja suka Dia juga kelupaan. Kemarin dia pernah. Aduh lupa saya bawa gitu. Sebelumnya lagi gua, kan di situ ditulis celana coklat. Gua lupa ada muda sama tua. Tua. Gua bawa yang muda, yang dia maksud tua. Tua. Aduh, akhirnya ada celana hitam tapi untungnya. Selalu ada backup lah, selalu ada planning. Di mana ada mall dengan ada toko baju, semua aman, Aman. kostum kita. Nah, kenapa nggak difoto? Iya, karena Kan tinggal di foto misalnya itu setelan nanti- ini di Kibil. Ini baju ada di rumah masing-masing kan? Iya, di rumah Leh, masing-masing. kalau di foto itu kan nanti masuk WhatsApp-nya itu kan tung banyak banget, leh Kan susah. misalnya kalau sekarang nih, tinggal di foto jaketnya. Ah. Jaket, polo shirt, celana, sepatu, satu setel, jepret. Heeh. Setelan ini ya, jadi kan nggak akan ada yang salah daripada ditulis. Iya sih, cuman maksudnya kadang-kadang si jaket itu nanti dipakai lagi di event yang... Jadi harus dibikin fotonya Ya. banyak gitu, mending ditulis Misalnya aja. kita manggung nih nggak pulang 2 kali atau 3 hari lah gitu, 3 hari nggak pulang 3 kali manggung gitu. Nah kadang-kadang outernya tuh suka ada yang sama. Tapi bener juga sih mending di foto ya. Dia baru menyadari. Sebentar. Kita itu kan ngeband dari 2004 belum ada zaman handphone foto kan. Oh iya. Oh iya. Jadi emang alirannya Dipa aja masih pakai notebook. Serius? Iya. Nyatet job-job gitu? Iya. Saya enggak, ya memang udah Jadi kebiasaan udah gitu. kebiasaan sih Leh itu. Kebiasaan. Makanya dari mulai besok foto aja. Iya juga Nggak akan ada yang salah tangkap kalau di foto. Tapi kadang-kadang suka ini siwer kemarin aja ini yang warna itu yang ini bukan fotonya kameranya ya kan? Iya. Ya kan? Itu paling gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dia nulis juga udah kita ngerti. Cuman kalau misalnya ada yang ragu ya baru gua foto. Ini bukan sih yang itu gitu. Faktor kebiasaan. sih Udah sebenarnya. ribet lah kalau foto ntar panjang gini-gininya. Ya kan bisa satu foto dijajarin. Kasihan dia ribet, dia harus ngegelar dulu semuanya kan udah digini-gini. dilipet. Udah Eh, kita udah nyamannya seperti ini lah. Iya, kenapa sih Jangan itu mesti kamu gugat rubah-rubah? lah. Ini kan Ini band-band mah kita. saran aja. Iya. Bisa, betul. sambil betul. sambil kibil packing, sebelum di packing sama Ya. dia ditaruh dulu. Betul. Di foto. Yang ini Iya. baru dak. Nah kadang fotonya kan suka nggak jelas, Iya, blur. Dia kalau Lu foto kan tadi kurang bilang bagus, ini cuma saran aja. Ini namanya counter saran. Anak-anak muda nih. Beda 3 tahun. kok 3? Oh iya benar. Iya. Tapi Ya, gimana siapa tahu. gimana anak-anak kalau di foto gimana menurut Ya kalian? terserah lu Li, yang motoin. Gue mah nerima-nerima aja. Ini kan jadi kayak pustakawan yang ngasih Iya. kode-kode kan. Ya. Iya benar. Ini. Iya. Kadang-kadang juga di situ saya kasih kode-kode juga sih. Misalnya udah dikasih list kostum nih. Jangan lupa ya transfer ke gua sekian. Iya. Ada gitunya. Japrem. Ada pesan-pesan bisa disisipkan Leh. Kalau foto kan nggak bisa. Gitu. Tuh. Itulah. Gitu. Di grup WhatsApp Cangcuters, biasanya namanya apa? 5 jenderal. 5 jenderal. 5 Jen. Mau kudeta kan? 5 jenderal yang dipimpin oleh kapten. Kapten. Lah, bingung kan gak lu? Ada jenderal tapi dipimpin kapten. Iya, kalau Gimana? 5 jenderal kenapa kapten yang mimpin? Iya. Gak ada. 5 Nggak ada, jenderal. makanya ada 5 jenderal kan. Kalau Kibil tuh disebut kapten dari kapan? Dari lama. Udah 7 tahun ya? Udah 7 tahun. Udah, Ya jadi itu mah sebenarnya gara-gara lagu London. Ya. Kalau kita bawain versi yang panggungnya itu di depannya ada apa sih sebutannya intronya slow dulu lah. Slow. Openingnya gitu slow. Jadi nyanyi dulu satu bait gitu slow. Nah untuk masuk ke
versi ceng gitunya, intronya itu yang kebetulan mainin Kibil. Intro bukan ceng. Ceng gitu yang agak tariknya. Sungguh istilah yang musik, Musik. sekali. Iya. Ceng, ceng, ceng. Jangankan itu, kita Kalian ngomongin antara bridge sama ref aja kadang ini ya gitu. Jadi untuk ke situnya Bahasa belakang panggung sebenarnya. ya bikin bridging gitu. Jadi gue pengen Itu kenapa sih Tri? Lu gimmicknya gitu? Tiba-tiba gitu? Kapten Kibil gitu. nggak tahu ya. Ya udahlah viral kan tapi sekarang. Apa dari mana? Iya mau berangkat ke London pakai pesawat, pilotnya Ya, Kapten Captain. Kibil, Captain. Captain. Jadi awalnya tuh gue tadinya mau bikin This is the Shooters flight number 1 of 51 gitu. Kepanjangan. Jadi langsung dipotong aja. Gitu. Captain berangkat. Ayai Captain gitu. Nggak penting kan? Gak penting kan? Ya yang penting viral lah. Yang penting mereka suka lah diulang-ulang juga. Saya salah nanya, ini nyesel. Itu. Ini di mana ada podcast naik kelas, di situ ada gimmick ya. Ini saya mau menguji ya. Apa kalian masing-masing harus menjawab pertanyaan secara bersamaan dengan menentukan satu personil tentang beberapa pertanyaan soal siapa yang paling. Nunjuk ya nanti, ditunjuk gitu kan ya. Nanti kalau saya tanya apa, kalian tunjuk siapa gitu. Oke? Siap. Boleh tepuk tangan dulu teman sekelas. Dan juga Cangcut Rangers. Oke, yang pertama. Siapa yang paling lama persiapannya tiap kali mau unggung? Kenapa? Biar ditunggu. Gelis. Emang apa sih yang Nggak disiapin ada. Tria? Apa? Nggak kan kalau dulu kan gue bikin hairdo. Dulu. Ya, Rambut. Ya udah. Jadi lebih lama. Kalau mereka kan tinggal mandi pakai baju selesai. Enggak, emang selama apa rambut diapain sih? Di blow, di Di blow, di hairspray, apa? ya standar lah persiapan itu mah pasti lebih lama dari yang, ya maksudnya mereka nggak nge-hairdo. Tapi waktu pas zaman Misteri Kalajengking kita mah bareng-bareng. Semuanya kan rambutnya harus sasakan tuh. Bareng-bareng lama semua itu mah. Tapi sekarang masih lama juga meskipun udah nggak hairspray. Masih. Ngeringinnya lama kan leh panjang. Belum sampoannya. Meskipun pada akhir jadinya berantakan. Apa-apalah. Yang penting nggak Siapa telat. yang paling sering telat? Siapa ya telat? Yang paling sering tepat waktu si Dipa. Nah, Oh ya, kenapa di Pak? Iya. Tahu dia mah emang orangnya Dia mah emang- susah telat. Iya, yang nggak biasa aja. ya. Udah kebiasaan kayak tadi mengelola ya, waktu kalau- juga dengan waktu ya kasarnya ya menghargai waktu aja. Begitu loh. Kalau paling sering telat ganti-gantian Ganti-gantian kadang-kadang kalau telat saya mah. akhir-akhir ini saya sering telat. Iya. Ada masanya Erik juga Iya, sering gua telat. kadang-kadang Ada, juga sering telat. Tapi kalau yang paling sering tepat waktu Si Dipa. Tapi walaupun dia tidak sempurna juga, ada juga Ya, telatnya. Tapi paling sering tepat waktu Dipa. Dipa. Perasaan lu, Dip, Ya. kalau yang lain pada belum datang, lu udah datang duluan? Iya kan kayak udah tahu jadi nggak dipermasalahkan sih. Ya kan gua bisa ngerjain yang lain gitu. Yang penting kepentingannya di saat itu jangan sampai Ya, tidak betul. jadi Ya. gitu intinya. Telatnya tuh jangan kabina-bina teuing lah. Tidak Bahasa- sampai mengganggu. Nah gitu. Oke, berikutnya. Siapa yang paling rajin update di media sosial? Saya Kenapa Kibil paling? pengen jadi selebgram. Cetek. Iya dong. Katanya enak kalau jadi selebgram. Lu tuh udah jadi selebritis. Oh iya sama satu pengen mau centang ngejar biru. centang biru. Oh belum. Belum, pengen ngejar centang biru secara organik. Tugas manajer tahu. Hah? Kan gua nggak punya Instagram. Jadi kayak gitu gua nggak urusin. Bingung kan lu? Coba orang yang berhubungan dengan orang lain satu-satunya yang nggak punya media Instagram. sosial dia semua. Iya, tapi Mau apa lu kalau sebutin? gua berani, gua lebih banyak teman daripada yang lain. Iya, Teman loyal ya. tapi dia teman lebih loyal. paling banyak teman dibanding kita-kita. Lebih gampang berteman lagi. Enggak, Canggih ya? tapi menurut gua centang biru itu enggak terlalu ini sih. Enggak lah. Nggak tahu ya kalau misalnya untuk jadi selebgram ya. Iya, Untuk kalau jadi buat selebgram. klien penting. Iya. Yang penting kan Tapi kan cangcutersnya udah Centang centang biru. Udah. Itu dulu dapetnya gimana? Hah? Ya, Banyak- dengan begitu Dengan aja. sendirinya ya itu Dengan ya? sendirinya. Dengan sendirinya tiba-tiba dicentang. Enggak tahu dari label, enggak tahu. Tiba-tiba dicentang. Dicentang. Tria bahkan nggak pernah posting.
Iya, kan pakai Tria Dipa. Dia ada nggak pernah posting. Kata siapa gue gak pernah posting? Di akun Beni. Nggak, gue posting Apa? akun The Cangcuters. Iya, Tria itu admin. Tria, kenapa sih nggak pernah posting Tria? Karena udah sibuk dengan akun The Cangcuter. Iya juga. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu gelileh gue. Gue kalau main, maksudnya gue tuh dari dulu sebenarnya passionate-nya itu jadi orang belakang panggung, belakang layar. Jadi sebetulnya gue tidak bisa melakukan seperti yang Anda lakukan menjadi director dan juga sekaligus menjadi pemainnya. Kalau gue harus pilih salah satu. Lah itu di akun istri mau tuh. Ya kan istri yang bikin. Kan gue jadi talent doang istilahnya. Gitu. Kalau gitu bisa. Istri sering nyuruh-nyuruh nggak? Kamu posting dong. Iya sih, sering. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Tuh belajar namanya istrinya Tria, Kibil, iya. cara menjadi selebgram gimana. Ya, ini Dia aja, mau- suaminya aja susah belajarinnya. Kibil mungkin perlu dihijab. Bener juga. Ece kan. Jadi selebgram loh, Bil. Kalau hijabers kan cewek, kalau cowok apa ya? Hijab boy. Hijab boys. Hijab boys. Boleh deh. Siapa yang paling berantakan? Apanya? Hidupnya. Apapun lah yang berantakan kalau dilihat tuh apa kamarnya, rumahnya atau apa kalau di Kembali hotel. lagi yang paling bersih si Dipa, kedua si Kibil. Lu juga pada, gue gak tahu lu kalau rumah Dipa paling rapi gitu, Paling rapi sih tapi si Dipa kayaknya. Antara Dipa sama Kibil lah. Jadi kalau di kamar hotel gimana? Tapi si Dipa barangnya sedikit, lu lebih Awalnya banyak. yang paling berantakan nih berdua nih. Iya sih. Awalnya ya, awalnya. Karena kan maksudnya. Gue juga. Ya maksudnya gitu, kita hidup udah berapa puluh tahun, 22 Iya. tahun kali ya bersama-sama gitu. Awalnya iya setahun 2 tahun itu, tapi karena saling mempelajari gitu, melihat gitu, dan menjaga kebersihan kan berarti menghargai orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah jadi pada berubah dikit-dikit tuh, jadi ya bisa ya. Bener gak Bu? Iya. Erik sama Kurang Alda lebih. akhirnya rapi. Rapi dong. Dulu seberantakan apa? Berantakan apanya ya? Ya kalau misalnya di hotel gitu. Oh hotel. Ya kadang kan abis manggung masih basah ya jemur gitu di TV, di lampu, di bawah lampu Iya. kayak gitu-gitu. Di balik kan TV, nggak enak. monitor, TV monitor hotel. gitu, kayak gitu-gitu kan. Biar enak nih pas Gua masuknya masih udah kayak agak gitu. kering gitu. Gue juga masih itu sih. Kalau Dipa kenapa lu selalu rapi Dipa? Ya kayak nggak bisa aja kalau ngelihat barang berantakan. Jadi selalu ditata begitu nyampe ke kamar hotel tuh, oh ini posisinya di sini. Tas ini di sini, koper di sini. Jadi ngeluarinnya juga langsung bisa apa ya, kayak punya satu area yang gua nggak bakal lupa gitu. Gue tuh selalu niat pengen menata, tapi kenapa selalu berending berantakan juga yang udah gue tata. Ya kan balik lagi kayak tadi, gua suka nata orangnya. Jadi ya untuk barang pun gua seperti itu. Gitu. Naluri mengaturnya tinggi. Iya, Iya. gitu. Bener. Siapa yang bisa mengatur lu kalau gitu? Kalau lu senang. Nah itu dia, bener pertanyaannya bagus tuh. Tuhan, Nah itu dia. biar dia nanti hatinya yang tergerak. Bener. Siapa yang paling gampang ketiduran? Udahlah itu ya. Aduh. Kenapa Rik? Ini juga udah mau ketiduran lah dari tadi teh ngantuk. Tadi sebelum naik Sekali panggung nak ngomong pecah air mana. udah mau pesan kopi tadi sebelum naik panggung keburu dipanggil. Tapi dia kelebihannya gampang ketiduran, gampang bangun. Erik. Kenapa? Misalnya Rik ketiduran di mana Rik? Motor pernah. Lagi nyetir. Iya, Iya, keren ya. nabrak yang dong. yang paling parah sih di motor ya. Iya, Lagi hujan lagi leh. Lagi Lagi gerimis, hujan, gerimis, gerimis. Terus gak pakai full face. pakai motor Karena ketiduran. kena air Iya. hujan masih bisa tidur. Tiduran. Alhamdulillah Keren ya. tidur. The best kan? Kasih kenikmatan tidur. Iya bener. Nabrak terus. Nabrak pohon. Ya. Nabrak tapi nggak jatuh. Gitu loh. Katanya gitu. Gue nabrak apa ya? Pas ngeliat ke belakang, jangan-jangan nabrak orang. Takutnya nabrak orang apa motor kan. Terus ditunggu-tunggu kok nggak ada yang nyamperin. Ah ya udahlah jalan lagi aja. terus udah mau sampai rumah nih, ketiduran lagi. Nyangkut di tong sampah ya jadi. Oh 2 kali nih. 2 kali. Oh, gue baru tahu ada keduanya. Itu udah sampai Gua baru kompleks, tahu yang udah sampai keduanya. kompleks. Anjing, Ya udahlah. anjing. The best. Alhamdulillah. Terus nyampe rumah malah nggak tidur.
Tidur. Setelah itu Tapi tidur. nggak sempat lagi main drum. Ada buktinya. Latihan. Kok nggak Latihan lah dia, dari panggung mau nggak? Kalau panggung sih gue nggak tahu, ada nggak kalian lah yang link nggak? Kalau Lagi panggung nggak. latihan, lagi Latihan di studio. Kok nggak? Yuk mulai. Oke, lagi. Ya pokoknya kita lagi diskusi Briefing nih. lah, lagi Gimana briefing. diskusi. Ini pokoknya partnya gini Ya. gini. Tiba-tiba, ayo Rick mulai. Hah? Nggak mulai. Kok nggak mulai. Gitu. Pas lihat. begitulah. Rick perlu cek ke dokter kayaknya Rick. Tapi gue iri kalau sama dia sih gitu, maksudnya kayak dia di momen apapun gampang tidurnya gitu, sedangkan kadang-kadang kalau gue suka susah gitu, maksudnya aduh kayaknya Kenapa harus banyak ekstra. masalah Tria? Hah? Overthinking. Iya, overthinking. Gitu. Siapa yang paling banyak digemari sama fans? Nah tuh udah jawab tuh. Oh. Ini jangan begini. nih. Jadi pushen. Bill. Gimana rasanya Bill digemari banyak fans? Udah biasa sih Leh. Dari kita udah kenal dari kuliah kan Leh. Gimana ya? Ya maksudnya ya itu cuman apa ya? Ya alhamdulillah gitu. Maksudnya kan The Changcuters jadi diperhatikan gitu dan ya senang aja ya, senang. Tapi kalau misalnya apa ininya sih ya biasa aja sih Leh. Maksudnya apa dampaknya atau segala macamnya gitu. GR gitu enggak? Oh enggak sih. Gumasep. Gue masuk langsung. enggak biasa aja. Ya gini aja, masih gini-gini aja Leh. Masih inget nggak awalnya lu merasa, gua ternyata terkenal sekarang? Kapan tuh? Oh pada saat pertama kali dimintain foto ya, misalnya ada awal-awal. Ya, kapan? Awal ya. Tahun berapa? Dari dulu, dari Lima. Ya, 2005. Album pertama berarti. Jadi kayak pas sama security udah nggak boleh masuk. Enggak apa-apa, masuk gitu. Gitu. Norak lah. sama ya dimintain foto, dimintain tanda tangan gitu. Tanda tangan. Maksudnya ya euforia itu. Ya, mendapatkan akses di tempat orang-orang yang tidak bisa gitu. Misalnya kayak tadi nonton konser misalnya karena itu. Dikenalin lah ya. Ya dikenalin, oh nah, masuknya lewat yang sini aja jadi kita nggak harus ngantri. Dari tempat parkir dikasih VIP gitu-gitu. Ada perasaan aing. Iya. Ya manusiawi kan itu. Ya, Iya kan? dinikmati aja lah gitu Dinikmati maksudnya. aja. Enggak aing oke sih gitu. Tapi enggak pernah dipakai loh, Leh. Maksudnya dalam artian dalam sengaja. Iya. Gitu kayak sengajain Powernya. gitu apa ya? kayak oh, lu pasti tahu gua nih. Oh, Awas nih sama gua nih gitu. Enggak pernah kalau itu. Nggak pernah. Biar nggak dengan ngantri. alami aja. Biar nggak ngantri. Enggak. Malah ya yang merekanya, oh mas lewat sini Ya, aja mas. Gitu. Kirain, gitu. wacu. Ya. Cari perhatian. Lagi ngantri bioskop gitu ya. Ngantri. Itu kayak Mas Ria silakan. Itu sih. Jadi Jadi pernah itu. emang Lucu kita nggak juga pernah sih. memanfaatkan ya popularitas itu gitu. Tapi kalau orang yang memberikan aksesnya ya silahkan diterima. Siapa yang paling suka ngabisin makanan sisa? Kalau gue suka si Erik nih kadang-kadang. Erik. Erik lagi. Di rumah susah Rick. Karena makanan sisa kalau Sunah kan disain sunah. mubazir. Nah sunah. Berkahnya ada biasanya di makanan sisa. Masya Wah. Allah. Udah mau mulai nih. Tepuk tangan dulu teman sekelas. Masuk nih, boleh masuk. Udah mau mulai bentar lagi akan di depan. Erik, sebentar lagi kita dengarkan ya tausiah dari Erik. Dengar-dengar Masya gitu Allah. Leh, dengar-dengar. Mubazir Katanya itu gitu, mubazir. perbuatan mendekati setan. Wah, Ini tuh. Insya Allah. Ya. Semua makanan Rick. Semua. Sebisanya ya. Paling bersih piring dia kalau makan. Ya. Gak usah dicuci lagi juga aman. Tapi emang dasarnya juga saya suka makan Leh. Dan buat gua ininya adalah berbagi. Gitu kan. Oh, berbagi ke Kalau lu Erik. berbagi gue yang makannya gitu. Nah, gitu. Jadi sama-sama dapat pahala lah. Emang Insya Allah. banyak Erik porsi makannya. Banyak. 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 Tapi kalau dia banyak cuman ya gitu dia mah seneng yang apa sih terkontrol lah gitu apa kalori Sayur, ya gitu-gitu. buah. Tapi kadang-kadang nggak juga sih biasa aja. Cuman kalau misalnya kayak breakfast gitu sarapan pagi-pagi gue udah suka lihat dia lengkap lah 4 sehat 5 sempurna. Enggak pas ada lu beres itu daging-dagingan juga. Nah iya juga sih kali nggak tahu ya gitu. Itu pun lengkap kalau misalnya ada Rick nggak habis nih. Dihabisin. Iya misalnya kayak gue kan kadang-kadang suka nggak suka sayur lah standar lah gitu kan. Terus itu sayurnya dimakan nggak? Enggak udah buat gue itu. Ya. Tuh dia.
Sedih ya. Kok sedih? Kok sedih sih, bagus lah. Iya Alhamdulillah. Kayak yang kurang makan gitu sampai. Enggak kalau kurang Habisin. makan. Enggak ada, Cangcuters enggak ada yang kurang makan kan? Siapa yang paling boros? Apanya? Keuangannya lah. Kirain mukanya boros kan? Keuangan Kibil. boros. Saya. Biasanya Kibil. biasanya dipakai buat beli apa, Bil? Apa aja yang, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya udah, selagi pengen ya beli gitu. Gitu kesenangan. Tapi sekarang saya sedang berusaha untuk tidak impulsif lagi. Udah mikir maksudnya bener-bener ini bakal dipakai nggak sih nanti gitu. Misalnya ada baju gitu. Oh ini murah nih diskon tapi bakal dipakai nggak? Saya udah punya belum warna ini segala macam banyak pertimbangan sekarang leh. Gara-gara pandemi leh. Mengajarkan untuk tidak Tahu boros. bahwa semua itu bisa direnggut Nah, kapan itu luar biasa. Sehebat-hebatnya kami mengatur keuangan, Iya. di salah satu planningnya kita nggak ada pandemi. Ya. Jadinya uang kas yang harusnya banyak jadi Iya. harus dipakai buat ngegaji Semua tuh udah kalian. diperhitungkan sebenarnya kayak nanti kalau kita pensiun udah ada siapin buat uang pensiun. Kesehatan juga udah ada, apa buat investasi ada, apa biaya tak terduganya, tapi yang saking tak terduganya ini pandemi nggak ada. Jadi ya boncos juga, lumayan lah alhamdulillah buat survive. Tapi nggak sampai habis kan uang kas? Enggak. Lumayan lah ya, pas. Pas momennya. Pas. Kalau gitu udah mau habis. Yes. Betul. Betul. Jadi ini sekarang masih ngumpulin lagi nih uang kas. Iya. Ada tuh asuransi dibayarin kantor gitu. Enggak masing-masing. Enggak, Masing-masing kalau itu. Tapi Kirain- kalau misalnya ada yang perlu nggak apa-apa. Oh, kirain kalian karena sistem gaji jadi asuransi juga ada dibayarin sama PT Wow mah. Wah boleh tuh. Tuh, gitu dong. Boleh Setuju. Iya dong. Enggak nanti tunggu yang ngajak kerja sama aja. Kan udah di Ya, sounding kan. bener. Kan banyak itu perusahaan. Boleh lah perusahaan perusahaan asuransi. Iya. Ya kita bantu kan. Iya gitu. loh, kalau sistem gaji harusnya ada Iya, asuransi benar, kesehatan. benar. Ini Pak Ya. manajer gimana sih? Udah ada, tapi yang kan yang ya BPJS kan gitu. Iya. Ada, sampai kru-kru juga ada. Itu. Kalau mau yang lebih lagi ya kita tunggu undangannya kan gitu. Nah, cuman kan sebenarnya kesulitannya kita ini kan menggaji dengan base kerjaannya project leh. Iya. Jadi sebenarnya memang nge-manage-nya juga nggak bisa bener-bener kayak perusahaan yang memang tiap hari ngeluar apa Day by day produksi ya. lah Ya, ya, produksi. gitu. Ini setelah 18 tahun masih ada nggak orang yang belum tahu arti nama kalian itu? Bahwa diambil dari celana dalam. Semakin kesini semakin nggak tahu kayaknya. Dan bagus. Jadi pertanyaannya nggak itu mulu. Nggak diselalu Orang sangkutin ke sana. banyak yang kaget nggak begitu tahu, ternyata cangcut itu dari cangcut. Ya, ketawa lah. Iyalah. Tapi Cangcut sekarang kita kayaknya dalam- udah kalau misalnya dengan awal-awal kita punya band namanya Cangcuters orang-orang ketawa gitu. Ya, benar-benar. Tapi sekarang kayaknya udah ya udah Cangcut mah Cangcut, Cangcuters mah Cangcuters sudah Iya. Beda beda apa ini, ya ya. itu namanya? Beda IP. Malah kayak kalau misalnya ada yang masih ngeledekin kayak gitu tuh kayak, "Ih, kemana aja lu?" gitu. Iya. Gini, Kemana aja. Iya kan karena kalau di googling The Cangcuters itu pasti cuma berita tentang kita. Iya. Nggak Nggak ada ada yang sangkut lain. pautannya dengan celana dalam. Iya kan, nggak ada sangkut paut tiba-tiba keluar apa. Pokoknya itulah kelebihan kita. Googling The Cangcuters, misalnya dari luar negeri. Oh ini, tuh ya semuanya berita tentang kita. Coba aja. Enggak, coba tuh. Coba. kan Sekarang. lagi talk show ini. Oh iya. Oh iya, iya. Ngapain saya browsing sekarang? Ya, siapa tahu mau Mau lebih ngilangin ini. penasaran. Coba yang teman sekelas yang di nonton Nah, coba tuh, coba. di browsing. Ah, tapi ntar YouTube-nya jadi tutup. Kan nanti balik lagi. Oh ya udah, boleh. Kalau Bisa, balik lagi gampang boleh. YouTube mah. Siap. Gitu. Atau karena orang Sunda jarang yang nulis cangcut di internet, jadi nggak keluar ya. Mungkin. Mungkin, nggak tahu. Nggak ada similarnya ke situ. Nggak ada similar. Nggak, kalau sekarang sih udah jelas ya, The Cangcuters sudah jadi kayak nama band, udah pasti akan itu gitu. Dulu tuh waktu pertama kali yang Google masih ya search engine tuh masih Yahoo. kemana-mana ya, masih Yahoo. Google tuh masih Yahoo ya. Itu nggak pernah ke similarnya ke sana gitu. Malah pernah waktu awal-awal banget tuh kita ngetik The Cangcuters, not found apapun. Iya. Sedih ya. Ya. Bagus. Namanya otentik kan jadinya. Bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Memasukkan keywords ke dalam momen yang tepat. Iya, itu dia.
Ya gitulah. Sungguh menghasilkan yang maksimal. Itu juga keyword. Oh, keyword. ya tadi Iya. ya. Enteng, manis, maksimal. Wah, Dan otentik. otentik. Jadi- Enteng, kurus-kurus. Iya. Manis. Iya. Maksimal kalau manggung. performnya Wah. otentik kan. Oke. Sama satu lagi teman sekelas. Teman sekelas. Wah, kita mah jangankan sekelas, sekolahan. Pokoknya itu keyword yang semakin sering disebutkan KPI bagus. Oh, gitu. Bagus, teman sekelas. Baik, terima kasih. Lah emang Iya, iya. tepuk tangan dulu dong Cangcut Rangers. Kalian masih masih banyak yang belum tahu nggak bahwa nama penggemar kalian Cangcut Rangers? Enggak tahu. Ya sebenarnya yang membuat itu juga bukan dari kita sih sebenarnya. Jadi maksudnya kita cuman kayak dulu zaman awal-awal itu kayak yang ya lagi musim tuh kan gitu bikin tahun berapa ya dia berarti? Ya pokoknya 25 udah ya, mulai di 2005. Sony lah, udah mulai Iya. TV lah itu. Terus kayak kota-kota sebenarnya kalau dari kita sih ya udah siapapun yang dengerin Iya. kita dan suka sama kita ya udah aja gitu. Ya dia suka Tadinya Cangcut. kita tuh tidak mau menamai fanbase Iya, gitu karena kita gitu. menganggapnya mereka teman aja, kalau lu suka ya udah. Ya udah, lu suka, Cuman ya kan lu mungkin di datang. saat itu tuh semua band tuh punya nama. Pada musimnya lah, lagi musim gitu. Cuma sekarang udah nggak dipakai itu Cangcut Rangers. Ya Masih, kalau ya. ada yang merasa mau make silahkan. Iya, Tapi nggak kita apa-apa. sih ya udahlah semua orang yang bisa Iya, yang menikmati. suka ya gitu. udah dianggap Cangcut Rangers, atau kalau lu nggak mau disebut Cangcut Rangers tapi suka ya Iya, silahkan aja gitu. Nggak ada daftar lah gitu. Nggak ada kartu lah. Nggak ada gitu. kartu anggota, nggak pakai gitu-gitu. Beli aja. Oh, berarti tidak mau mengorganisir dengan baik itu sih. Ya belum kepikiran Bukan lah, beres 2024 lah kita pikirin. Nggak diorganisir Kalau juga, data nggak. itu perlu nanti. Sebenarnya Kalau dulu juga diperlukan bebas-bebas aja lo mau main ke base camp apa gitu karena Iya. emang anggapnya temen gitu. Gitu, Silakan aja ya. Kalau Maksudnya kan sekarang juga di zamannya lu mau lihat data The Cangcuters tuh udah bisa dari sosial media Iya, kan gitu. gitu. Kalau zaman itu mungkin kita untuk ke klien Ya, atau kayak apa. mailing ini list loh, lah, kita gua, perlu data gua ya. fanbase gua Nah, segini. Tapi kan sekarang lu udah maksudnya Bener. orang-orang udah bisa cek di mana aja gitu. Betul. Di sosial media di mana kan bahkan yang di situ nggak lagi kayak kartu fanbase yang ditunjuk. Mungkin ya seperti itu. Jadi kita ya, kartu diskon lah kalau udah ini bikinnya. jadi ya sudah aja gitu. Karena kadang memang kotak-kotakan gitu ada orang yang suka jadi misalnya ngelihat fanbase-nya seperti ini mungkin dia itu Males, jadi ya lebih ini aja lah, lebih open aja gitu. Album terakhir tuh tahun berarti 2020 Maret. iya, Ya. kan sempat ada single kan? September. Single, 3 single Tiga- udah. tiga single. Tinggal 3 single. Kenapa belum ada album lagi? Ya itu. Iya. Lagi-lagi salahinnya si pandemi sebenarnya. Kan Jadi di album Loyalis tuh kita udah nyusun strategi Iya, perencanaan semua segala macam kita itu kita tidak mempertimbangkan pandemi kan gitu kita nggak tahu gitu. Apalagi tahunnya tuh 2020 kayaknya di saat zaman itu tuh semua orang pada bikin planning besar. Iya. Iya. Kita juga Ya udah, termasuk. Kita bikin sempat rilis di Maret satu single. Setelah itu buyar semua kan gitu. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu dengan strategi master plan yang sudah kita bikin di strategi itu ya tidak berjalan gitu. Kita coba rubah ke Digital. digital ya karena kita pandemi nggak bisa ngapa-ngapain di luar kan off air gitu. Tidak maksimal hasilnya Tidak maksimal jadinya. juga gitu. Jadi waktu itu juga kita mikirnya kayak, ini gimana nih, Loyalis kita terusin untuk promonya gitu kan. Karena kan waktu itu endingnya pandemi kita nebak-nebak terus nih. Oh tenang abis lebaran. Iya. Oh tenang tahun depan udah beres gitu. Jadi kayak, nggak usah dulu kita keluarin yang baru. Soalnya Loyalis belum maksimal nih gitu. Pundur. Akhirnya ternyata udah 2 tahun. Jadi ya kita Iya. juga belum mempersiapkan untuk Album baru. album barunya jadinya. Gitu. Akhirnya kejar restoran dulu Leh. Iya, sekarang ke buat restoran. nutupin kas perusahaan. Keras perusahaan. Nah mungkin di awal tahun gua udah Tapi kita udah ada sih satu lagu ya. satu lagu ya. Jadi Sebetulnya masih rough sketch lah maksudnya. Udah menyiapkan, maksudnya kita udah punya konsep. Nanti Albumnya mau album gimana? yang selanjutnya gini yuk, musiknya gini gitu, fashionnya gini gitu. Udah Oh, ada. Udah ada. udah. bahkan fashionnya udah jadi. Iya. Iya. Fashionnya duluan udah Ya, jadi. fashionnya betul. udah jadi. Toko-tokonya udah siap. Karyanya yang belum. Iya. Toko udah banyak yang siap, udah ready menyambut The Cangcuters. Iya, Gitu benar, loh. benar. Jadi kalian tinggal bikin musik buat menyesuaikan itu. Iya.
Paling berat ya kayaknya kita di urusan musik. Udah ada tapi belum Iya. belum maksimal. Semua lah. konsepnya udah ada. Maksudnya konsep secara keseluruhan ya. Iya. Nah ini tinggal musiknya doang. Ya seperti ketika kalian awal ngeband juga ya. Iya, Semua benar. udah ada, Udah musiknya belum belum ada. jadi. Iya. Jadi itu mah emang jangcuter saja emang kayak gitu. Pokoknya dipersiapkan dulu dangdannya kayak gimana. Nah, Fashionnya gimana, strateginya apa, toko-tokonya udah ready kan, kayak toko digitalnya udah siap menyambut kita. Nah ini tinggal produksi musiknya yang belum, Iya. waktunya yang belum ada. Itu juga ya waktu pertama kali kita manggung di Unisba itu kan kita direkam pakai handycam tuh ya. Iya. Pulang-pulang tuh ditonton. Tahu nggak yang dibahas? Bukan lagunya. Apa? Blocking. Lu tuh ntar kalau si Tria lagi kesini, lu kesini. Gitu. Bukan ngebahas ini kok mainnya Mainnya berantakan. bodo amat, mainnya berantakan mah nggak kehitung lah gitu. Maksudnya nggak kita lihat gitu. Tapi ini manggungnya nih, oh ini lu pas gini. Oh iya, ntar ini gini. Sangat mementingkan visual berarti ya. Iya. Mungkin. Iya, jadi Iya. kan memang pada prinsipnya gini loh. Ketika kita perform di atas panggung gitu, itu kan bukan cuman audio gitu, ada visual. Bahkan lebih kuat visualnya dibanding audio. Jadi ketika dia udah lihat visualnya enak, dia akan enjoy kan. Iya. Gitu loh. Jadi emang Jangcuters memang mementingkan visual sih. Benar. Dari awal. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak menyepelekan audio, enggak gitu. Tapi maksudnya ya itu tadi seperti yang tadi saya sebutkan juga. Misalnya kita bikin sebuah album gitu kan. Disetel kan orang nggak akan tahu itu. Oh ini sebenarnya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kalau dari denger ya. Ya. Cuman kita yang tahu lah dapurnya gitu. Nah begitupun pada saat kita manggung gitu. Yang penting kita kan harus bagus visualnya gitu. Selain musiknya juga harus bagus, jangan sampai parah lah gitu. Ya. Gitu karena kalau misalnya udah lihat secara visualnya enak dilihat kan, kalaupun ada sesuatu terjadi di audionya bisa ya cincai lah gitu. Gitu. Itulah mungkin ya. Dan teman sekelas nih Cangcuters ini saking konsistennya sama seragam, mereka wawancara radio pun pakai seragam ya. Betul. Iya. Padahal tidak terlihat. Terlihat. Tapi sekarang terlihat kan? Iya. Karena Dulu suka kan ada, belum kan? Iya, kita sudah mempertimbangkan suatu hari akan ada IG live, TikTok live. Iya kan? Jadi kalau tiba-tiba sekarang kita seragam dulu nggak seragam berarti kan kita ikut era kan. Itu ada Gitu. filosofinya, Leh. Apa tuh? Kalau lu misalnya mau ngundang Batman Yes. interview di radio, yang datang Batman apa Bruce Wayne? Batman. Pakai Berarti kostum? kostum apa? Batman. Iya udah gitu. Ya udah. Jadi kalau Malah menggunakan nggak kelihatan ya, kenapa yang nggak datang Bruce Wayne ya, aja? Ya. Tapi kan orang nggak tahu Batman itu siapa. Ya, ya udah. Ya justru harusnya lebih aman dia datang sebagai Bruce Wayne. Bruce Wayne. Benar. Iya kan? Ya. Kalau kita jadi pusing ya. Jadi kalau ketika kita membawa The Cangcuters ya, Ya, itu maksudnya. inilah Tapi kalau kalian misalnya sendiri-sendiri. kalian jalan berlima main, Oke. bukan dalam rangka pekerjaan. Ya, Bajunya harus samaan juga apa enggak? Oh enggak. beda. Bebas, senada lah. Tapi nah itu. Enggak, itu enggak diharuskan. Enggak diharuskan, tapi, Tapi terjadi. otomatis terjadi. Kayak sering terjadi. Ini misalnya ada yang ketemu di airport gitu. Iya. Secara tidak langsung, kayak seragam juga. Padahal Iya. itu beda. Jadi senada. Enggak, kayaknya karena baju kalian belanjanya selalu itu aja. Jadi mungkin pas Iya dipakai sih. juga. Iya, karena memang Karena kita seleranya sama kali ya gitu. Enggak, coba dilihat deh lemari kalian. Yang beda dari baju kalian berapa? Nah, itu sih. Ya itulah kita ngeband udah Iya lama. sih. Hidupnya lebih lama daripada menikah. Iya. sama Iya, istrinya. bener. Bersama sendiri Jadi kali. ya mau nggak mau akan sama sih. Ya. Gitu. Kan kalian mementingkan visual. Itu tercermin ke dalam yang lain juga nggak? Misalnya di luar band. Iya, di luar panggung. Iya. Iya. Sebagai individu. Iya. Maksudnya kemana Kan nih? kalau kayak katanya Tria tuh selalu dia Mobil konsisten dengan mobil antik. rock and roll. Iya. Iya, jadi emang ya awalnya ya itu dulu lah sebenarnya. Dari zaman ya kita SMA mungkin Iya. kuliah, ya kita misalnya nge-rootsnya brand A gitu. Stylenya seperti itu.
ya kita ikut di track itu gitu loh. Karena kan pada dasarnya sebetulnya fashion itu fungsinya adalah pengidentitasan diri. Le. Diri gitu. Ya kan? Ya kan? Lu pengen dikenal sebagai sosok yang kayak Sosok gimana? yang gimana. Nah sementara ya dari dulu kita udah seperti itu. Iya gitu. Jadi Nah, ngeband pun sebetulnya karena selera kita terhadap musiknya yang seperti itu dan kita udah looknya tuh udah seperti pengen kayak begitu gitu. gitu. Mobil masih Mercy tua Masih. doang itu. Masih Masih. Mercy itu. Betul. Satu-satunya. Nggak mau pakai mobil baru. Enggak mau. Enggak tahu. Vintage kan orangnya. Selama mobil lama masih enak, masih bagus, masih bisa dipakai operasional, kenapa mesti beli yang baru? Tapi kan Mercy di Bandung itu boros. Di Bandung hemat, waktu gue di Jakarta boros. Nggak susah itu pakai mobil tua mogok di jalan gimana? Iya tinggal telepon montir. Gampang. Demi citra itu. Enggak, demi itu mobil emang ya Citra salah satunya. Tapi memang gue emang mobil itu masih relevan dengan zaman sekarang gue pakai. Gitu. Istri nggak minta, Pak pakai mobil yang lebih muda lah. Baru kemarin ini. Minta dibeliin mobil baru katanya. Terus manggung kan udah banyak, beli mobil baru lah katanya. Oke. Baru langsung ngomong dong. Apa? Boleh dong istri baru. Gitu. Waduh. Kayak kan istrinya minta mobil baru kan. Coba aja dulu. Tes. Jangan Gitu. loh, istrinya selebgram. Iya. Jangan. Suka banyak yang anggap serius nanti. Oh iya Ya, benar. nanti lo. Gak apa-apa, canda. Oke teman sekelas, saya mau ngasih kesempatan buat teman sekelas yang di Hard Rock Cafe untuk bertanya kepada Cangcuters. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ngacung. Berdiri, ya itu mbak yang kerudung itu. Kasih mikrofonnya. Nih. Gil, nah. Ulah nu mana ya? Sebenarnya aku. Sebutkan namanya ya, di situ aja nggak usah, katanya nggak usah naik. Di mana? Oh tetap ke depan. Ya, ke depan dong. Tadi tulisannya nggak usah naik. Ya ini kan dia beranjak dari kursinya. Ya di situ. Ya. Sebutkan namanya biar kelihatan nama kamera. Nama saya Dini dari Bekasi. Dari Bekasi, Dini. Iya. Ya. Sudah berapa lama jadi penggemar Cangcuters? Dari SD. Sekarang? Sekarang 24 tahun. Wah lama ya. Oh. Dari SD coba Le. Makanya Dari- gak heran kan kita main di perpisahan SD. Iya. Dari zaman inbox. Oh, ini kamu kayaknya yang undang tadi ya perpisahan. Bisa jadi. Silakan Dini mau nanya apa? Mau nanya sama kalian semua kan kemarin kan promosi album Loyalis kan ketahuan pandemi ya. Itu ada niatan kayak buat showcase gitu gak sih? Itu sih. Iya, terima kasih. Terima kasih Itu, Dini. itu aja? Iya. Oke. Duduk nanti pegel kalau berdiri terus. Bawa gunting kan. Iya. Ini lagi. Udah Dini itu aja. Emang. Ada lagi pertanyaannya? Gunting-gunting. Sana duduk. Kurang ajar ya. Bener-bener. Nah apa sih Le? Ngeledekin host tuh. Iya. Saya tidak ada wibawa di sini. Kacau. Nggak ada tuh. Tuh. Nggak ada yang perlu digunting. Rasain lu, keiket gini. Sesek. Untung tadi ide gue gak jadi. Gue mau bawa oleh-oleh buat lu. Gunting Gunting. lipet. Ya apa promotur mungkin ya. Sebenarnya ada perencanaan sih Iya, waktu itu. jadi emang di 2020 itu juga kita udah dengan salah satu brand udah mau melakukan tour si Iya, Loyalis, tapi ya semua berubah total Iya, kan, iya. gitu. Jadi emang Emang ya kalau untuk diulang sekarang ya mereka pun ya udah berubah juga regulasinya kan. ya ginilah kita sih masih optimis untuk pengen bikin ibaratnya konser tunggal lah gitu ya. Mau itu Ya. nanti temanya Loyalis atau lebih lebar lagi kita lihat nanti gitu. Tapi yang pasti kita semoga tahun depan bisa tercipta karena sebenarnya pengen bikin regular konser tunggal tiap tahun sih ya. Kita Ya. kan dari dulu itu gitu. Nah itu mumpung ada bos dari Noyorono tuh, Authenticity, boleh sponsorin Pak. Nah, Cangcuters mau promo album Loyalis Pak. Iya. Mumpung ada bosnya. iya tuh Pak. Tuh, dadah Terima dulu kasih. ke Bapak tuh. Apa? Otentik ya. banget loh Pak ada Cangcuters Pak. Aduh, Otentik banget Pak. otentik banget lah. Butuh sponsor Pak. Bener. To the point ya, Iya, ya pasti. biasanya kalau gua smooth, Oh. Kalau gua enggak. nggak langsung ya. Kalau smooth-smooth kayaknya nanti keburu diambil orang. Nah. Enggak, tapi kalau yang smooth tuh dia bisa lebih jangka panjang Le.
karena dia akan loyal sama kita. Enggak juga. Oh, Kalau gue otentik langsung. Ini asli gue. ya. Benar-benar. Masuk. Pas kan pancingan gua kan. Oke, ini teman sekelas. Tadi terima kasih Dini ya. Ini Dini dapat goodie bag nggak? Dini dapat kaos ini. Wah, Dini dapat kaos bertanda tangan Cangcuter. Silakan ini tolong ditanda tangan ini semuanya ya. Nyesal kan tadi nggak nanya. Kalau ini buat yang di rumah ya? Oke. Tanda tangan sendiri-sendiri semua. Bebas. Ini buat Dini dari Bekasi yang suka Cangcuters dari SD dan tadi bertanya ada, nanti tulisin juga The Cangcuters. Dan ini buat teman sekelas di rumah yang nonton di kanal YouTube Authenticity. Ada tote bag yang akan dihias dan ditanda tangan oleh The Cangcuters. Bisa kamu dapatkan selama kamu jawab pertanyaan di Instagram kami di @authenticity_id. Ada juga merchandise podcast naik kelas yang bisa kamu dapatkan di marketplace di sini nih. Merchandise yang banyak sekali, silakan dicek di marketplace. Dan ini tolong dihias terserah mau digambar apa aja. Sama tanda tangan dan terserah mau ditulisin, mau digambar, mau apapun. Ya, Erik jago gambar. Kan dia SR ITB lulusannya. Tanda tangan, terus boleh dikasih kata-kata, bolak-balik itu jangan, ya. Lu Dipa tanda tangannya kecil banget kayak parap di kontrak. Ya gitu kan emang sudah tugasnya ya, kebiasaan kali ya. Kayak ya. parap di kontrak di ujung doang. Nah, ditulisin boleh di kata-kata apa gitu, digambarin nanti. Kalau enggak nanti Erik gambar yang belakangnya Erik ya. Ya nanti abis itu. Siap. Ada Dipa tuh, parap dia. Ini nggak diparap juga yang ini? Ini mau nanti setelah itu. Nah, oke. Silakan ditanda tangan. Ya diangkat aja lah, udah ketahuan itu nempel. Yang jelas. Iya, tanda tangan boleh. Nah, tulis Dipa Cangcut gitu apa. Ada Cangcuters pokoknya. Kaosnya udah, sini coba kaosnya. Kalau udah. Udah ditulisin The Cangcuters. Oke Dini, sini Dini. Nah ini tuh hadiah buat Dini, teman sekelas yang nonton di Hard Rock Cafe Jakarta. Itu ada tanda tangan dari The Cangcuters. Ini Dini. Gitu. Udah Erik? Kita nggak nungguin lu ngegambar loh Erik. Dibaliknya aja. Nah biar itu nah. Iya. Ya boleh sambil gambar. Nanti tahu-tahu udah selesai ada ini gitu ya. Iya kayak acara yang bikin itu. Taruh di sini lagi, semua tanda tangan. Tria anak dibeliin gitar kata kemarin ya? Iya. Dia ada ketertarikan sama musik? Dia lebih jago dari gua. Hasilnya nggak diajarin. Dari sisi apa lebih jagonya? Nggak tahu, nerapnya cepet banget. Jadi dia sekarang udah bisa ngulik denger lagu, udah bisa ngulik sendiri di semua instrumen, nggak hampir semua. Pianika, kemarin angklung, gitar. Jadi sekali denger langsung. Terus ibunya suruh, Pak itu ajarin dong main musik. Buset, dia suruh baca not balok, gua mah nggak bisa. Gitu. Tapi dikursusin dia? Dikursusin. Kalau gitarnya mah iya dikursusin. Dan emang ada, dia memang bilang tertarik sama musik? Nggak secara terverbal ya. Cuman ya biasalah orang tua sotoy-sotoy orang tua lah. Ini kayaknya anaknya bisa nih main musik gitu. Dikasih ini enggak doktrin-doktrin ini band yang bagus? Enggak biar apa adanya. Dia mah dia sukanya lagu-lagu ya anak-anak aja. Lagu-lagu yang suka ada di
apa sih di YouTube misalnya kartun-kartun atau dari games, ya gitu, nggak belum ke lagu-lagu orang dewasa. Paling ibunya suka nyekokin K-pop gitu-gitu, Lagu bapaknya? diketawain. Acun, wah, gitu. Erik udah Rik? Udah. Ayo ini udah disuruh closing Rik. Iya. Oh, Masa nungguin lu gambar doang? Oke teman sekelas yang nonton di kanal YouTube Authenticity ID ini ada tote bag tuh, tote bag The Changcuters dengan parap Dipa. Kalau sudah di parap manajer asli itu. Asli. Ya. Di depannya ya pokoknya ada ini bikinan Erik ya. Erik. The Changcuters terus belakangnya ini siapa yang hias? Erik juga? Erik kan orang FSRD. Ya, ada hias-hiasan Erik, ada tanda tangan Kibil. Ada dua gua. Ada Dipa, ya. Bagus, emang manajer gitu. Di setiap halaman ada tanda tangan dia. iya. Yang ini personil, yang belakang Personil, manager. Ya. Atau biasanya memang kalau yang ada materai itu yang gede. Iya. Kalau yang cuma pasal-pasal, Pasal, bener paraf ya. kecil ya. Iya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk The Changcuters, teman sekelas. Sekali lagi silakan lihat caranya mendapatkan tote bag ini di Instagram kami @authenticity_id ya. Sekali lagi terima kasih loh Changcuters dan Sama-sama. Ya sama-sama. dari 2004 The Changcuters setelah melalui berbagai macam tren musik, telah melalui berbagai macam pensi, telah melalui berbagai macam generasi, sudah main film, lewat major label, selamat dari kontrak ya. Yes. Tidak banyak yang bisa begitu kan. Iya. Banyak yang nyangkut di label. Kalian termasuk yang alhamdulillah bisa menyelesaikan kontrak dengan label. Sekarang sudah merdeka ya. Yes. Kembali merdeka. Kembali merdeka. Kita doakan semoga album barunya segera rilis ya. Amin. Amin. Ya. Dan kita menyimak perjalanan The Changcuters tadi selama 1 jam lebih, kita bisa simpulkan bahwa mereka ini orang-orang yang sebetulnya memandang hidupnya sederhana. Mereka hanya mencintai apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakannya dengan cinta. Masalah apakah itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih itu nomor 2, karena yang penting mereka semua atas nama cinta. Dari awal berdiri sampai sekarang The Changcuters tidak berubah prinsipnya, dan itu membuktikan bahwa mereka selalu otentik. Dan kita lihat dari masih 2004, umur berapa kalian 2004? 22. Dari umur 22 sekarang sudah umur 50 ya. 40. Sudah umur 40, The Changcuters membuktikan menjadi band yang semakin matang, tidak hanya dari sisi musik, dari sisi produksi, tapi juga dari sisi kematangan para personelnya kita lihat makin bijak ya. Dan mereka termasuk salah satu band yang bisa melewati berbagai macam tren musik serta berbagai macam naik turun di industri musik Indonesia. Itu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi buat band yang memainkan musik yang bukan mainstream. Karena yang kalian mainkan bukan band pop yang mudah dicerna banyak orang ya. Rock and roll yang cenderung pasarnya terbatas, tapi The Changcuters membuktikan bahwa mereka bisa memainkan rock and roll dan juga bisa menjual untuk umum. Boleh tepuk tangan dulu untuk The Changcuters. Maka dengan ini teman sekelas saya nobatkan The Changcuters sudah naik kelas. Sik. Terima kasih Tria, Dipa, Kibil, Alda, Erik. Ya. Terima kasih The Changcuters, terima kasih teman sekelas yang sudah datang di Hard Rock Cafe Jakarta. Terima kasih sekali lagi Hard Rock Cafe Jakarta sudah menyediakan tempat buat podcast naik kelas study tour, dan terima kasih Changcut Rangers. Bangga loh mereka, Iya bangga loh. Iya. Dibikin lah, diorganisir. Iya. Mau diorganisir apa enggak sih kalian? Hah? Mau dong. Oh ya oke, kalau mau oke. Nanti. Dibikin partai mau nggak? Nah, tuh kayaknya lebih manfaat ya. Bikin orang. Jangan, nanti kaosnya jelek soalnya kalau partai. Kalau jadi partai kaosnya jelek, udah. Jadi fan club aja. Masih bagus kaosnya kalau kaos fan club. Siap. Terima kasih sekali lagi teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu berikutnya yang tentu saja selalu menghadirkan karya yang otentik. Saya Soleh Solihun, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya.